Hai Revoniers, welcome teman-teman semua. Apa kabarnya malam hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Dan juga semoga internetnya di sini selalu pada bagus ya, jadi bisa selalu dengan lancar dan juga semangat nih untuk mengikuti sesi malam hari ini. Boleh dong diramein lagi teman-teman kolom live chatnya. Sebelum weekendan kita masih ada mini course dulu, jadi semoga semuanya masih pada semangat ya teman-teman di sesi hari ini. Oke, nah jadi teman-teman mungkin ada yang sudah, tahu gitu ya hari ini kita akan ngapain aja, karena biasanya sudah di-share juga ya di, Telegram. Jadi hari ini kita ada sesi alumni sharing session. Nah, kira-kira akan ngapain aja agendanya? Untuk agenda kita malam hari ini yaitu tentu saja sesuai dengan judulnya ya, alumni sharing session. Kita akan, sharing gitu ya, challenge dan juga keuntungan jadi digital marketer itu apa, dapat karir tips juga, dan nanti kita ada sesi khusus nih, yaitu kupas tuntas kekhawatiran sebagai digital marketer. Nanti teman-teman boleh tulis apapun yang kekhawatiran teman-teman, kenapa sih masih ragu gitu ya mau switch karir ataupun mau berkarir di bidang digital marketing gitu ya, nanti mungkin boleh ditulisin, nanti yang vote-nya paling banyak mungkin bisa kita bahas, tapi mungkin kalau terlalu banyak kita nggak bisa bahas satu per satu ya, teman-teman. Contohnya kayak gimana sih di kupas tuntas kekhawatiran ini? Jadi contoh misalnya teman-teman nanti ngetik, kayak masih ragu untuk berkarir di bidang digital marketing atau switch karir ke digital marketing karena background-nya tuh sama sekali nggak relate gitu. Mungkin dulunya contohnya apa ya, dulunya, dari kedokteran, kesehatan, terus sekarang kan ke digital marketing itu nyamping banget ya. Mungkin itu yang nanti bisa teman-teman coba sampaikan ya kekhawatirannya teman-teman seperti apa, gitu. Nah, terus nanti di akhir sesi kita akan ada Q&A session dan terakhir aku mau menjelaskan kembali ke teman-teman terkait assignment dan juga certificate information. Tapi mungkin ini perlu aku address di awal sedikit. Jadi, aku notice di sesi-sesi kemarin masih banyak banget teman-teman yang bingung terkait certification test. Jadi mungkin aku coba bahas dulu soal certification test ya. Detailnya nanti aku akan jelaskan di akhir sesi. Jadi certification test itu hanya dikerjakan sekali saja ya, teman-teman. Jadi nggak setiap habis ada sesi itu ada certification test baru, itu enggak kok. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah submit certification test di hari Selasa kemarin, kan dibukanya dari hari Selasa kemarin ya. Misalnya di hari Selasa udah langsung submit, nah berarti certification test teman-teman yang wajibnya itu sudah selesai. Jadi nggak Rabu ada lagi, Kamis ada lagi, itu nggak ada. Kecuali memang teman-teman belum submit dan deadline-nya itu di malam hari ini ya teman-teman. Jadi ada waktu 4 hari dari hari Selasa kemarin sampai hari Jumat untuk teman-teman itu mengerjakan certification test. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gitu ya, di Telegram kok di-share terus setiap hari, itu hanya sebagai reminder aja teman-teman. Jadi nggak setiap hari habis sesi teman-teman itu ada tugas baru, itu nggak kok. Jadi sekali lagi aku informasikan untuk teman-teman yang sudah submit certification test, berarti yang wajibnya sudah selesai. Teman-teman tinggal menunggu email pengumuman kelulusannya. Kira-kira kapan email pengumuman kelulusannya? Email pengumuman kelulusannya ada di H+1 hari kerja. Jadi misalnya teman-teman yang hari Selasa kemarin sudah submit, berarti harusnya di hari Rabu kemarin itu sudah menerima email pengumumannya. Kecuali buat teman-teman yang submitnya di hari ini atau di hari Jumat ya, berarti kemungkinan besar teman-teman akan menerima email pengumumannya itu di hari Senin, karena di Sabtu Minggu itu Rewoyo libur dan, kemungkinan besar, seperti yang aku mention tadi ya, di H+1 hari kerja, jadi mungkin teman-teman yang baru submit di hari ini, itu email pengumumannya di hari Senin depan, gitu ya teman-teman. Semoga sedikit terjawab karena dari kemarin aku sempat notice masih banyak banget yang bingung soal certification test. Oke? Oke, nah jadi, langsung aja kita kenalkan dulu nih, sesi, kita hari ini akan ditemanin oleh 2 orang. Jadi kita kenalkan yang pertama dulu ada Kak M. Faros Arkan, beliau adalah senior team lead digital marketing yang ada di Jumpstart Indonesia, salah satu alumni Review Full Stack Program dan juga merupakan career switcher dari accounting atau akuntansi. Ada yang dari akuntansi juga, mungkin boleh diramein kolom live chat-nya. Yang kedua ada Kak Era Mulia, beliau adalah Head Ops Eksekutif yang ada di salah satu multinational agency, salah satu alumni Review Full Stack Program juga, dan merupakan career switcher dari teknik sipil. Adakah yang dari teknik juga? Atau mungkin boleh deh teman-teman dari background apa, diramein lagi kolom live chat-nya. Mungkin di sini beragam banget juga ya, background-nya gitu. Jadi siapa tahu ada yang
sesama dari teknik mungkin, atau mungkin dari, yang bidang lainnya. Boleh diramein ya kolom live chat-nya. Oke. Nah, ini yang sempat aku mention tadi, sebelum sesinya mulai, teman-teman di sini aku mau bertanya dulu ya. Pernah nggak merasa takut atau ragu gitu untuk memulai karirnya sebagai digital marketer? Gimana teman-teman? Ini bukan kampanye ya, ketik satu ketik 2 bukan kampanye guys, boleh dibantu kira-kira teman pernah atau enggak, atau ketik 2 kalau misalnya udah yakin gitu. Kayaknya rata-rata masih pada ragu ya. Yang masuk di aku nih pada ketik satu teman-teman. Gimana di teman-teman? Di aku komennya agak delay tapi kebanyakan pada nulisnya satu. Oke, sip. Oke, thank you teman-teman yang udah bantu komen. Di aku semuanya ini pada ngetik satu. Nah, berarti masih banyak banget ya yang takut dan ragu untuk mulai karir sebagai digital marketer yang mungkin, be apa namanya, background story-nya beda-beda. Ada yang khawatir mungkin background-nya nggak relate atau yang mungkin yang lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Buat teman-teman yang ngerasa takut, teman-teman itu nggak sendirian, lihat aja ya di kolom live chat yang ketik satu itu banyak banget dan kalau misalnya teman-teman di sini boleh banget dong share nih kekhawatiran terbesar ketika mau pindah karir jadi digital marketer, boleh share nih di rebrand.ly/curhat-dm gitu. Aku, kalau boleh kasih tips teman-teman mungkin bisa ketik 1 sampai 2 kata aja kekhawatirannya itu apa, biar nanti, tidak terpotong saat kita bahas. Karena nanti tuh, tulisannya jadi kayak cuman kecil-kecil gitu teman-teman. Jadi mungkin boleh ditulisnya 1 sampai 2 kata aja ya. Mungkin contohnya, background-nya nggak relate atau gimana, jadi nggak usah yang terlalu panjang. Boleh aku mungkin boleh minta tolong, bantuannya Mimin Review atau, Isna untuk dibantu kirimkan linknya di rebrand.ly/curhat-dm. Jadi teman-teman boleh sembari, menyimak sesi hari ini langsung aja apa namanya, ditulis gitu ya, kira-kira apa nih yang jadi kekhawatiran teman-teman untuk, mau berkarir di bidang, digital marketing. Nanti semoga kita punya banyak waktu untuk kita bahas banyak, tapi kalau misalnya belum, cukup waktunya mohon maaf ya, kita mungkin bisa bahas beberapa aja. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke sesi alumni sharing session. Kalau tadi aku udah ngenalin ya, speaker kita malam hari ini ada siapa aja. Nah, yang pertama ini, Kakak ini akan nge-share soal belajar digital marketing di tengah pandemi. Nah, emang nggak takut? Nah, kira-kira siapa? Ada yang tahu? Langsung aja kayaknya aku coba panggil Kak Era-nya untuk ketemu dan juga menyapa teman-teman semua nih. Halo Kak Era. Halo, halo, halo Kak Manda, halo semuanya. Selamat Halo, malam. selamat malam. Kelihatannya masih di jalan ya? Iya nih, saya masih di luar ya. Totalitas totalitas, Mm-mm. ya udah yang penting tidak lagi menyetir ya, Kak, ya. Stay Aman, safe, aman, aman. Mm-mm. aman, oke sip. Yang penting, nggak sambil nyetir karena aku yang takut. Jadi, halo Kak Era, semoga teman-teman di sini harap maklum ya, Kak Era agak gelap karena emang belum di rumah, harus on time nih ketemu sama teman-teman semua, jadi dedikasinya luar biasa, appreciate dulu buat Kak Era, thank you so much Kak Era. Gimana nih Kak, mau langsung sharing session ke teman-teman? Yap, boleh langsung aja kali ya Kak Manda. Oke, siap kalau Mm. gitu langsung aja sesinya aku serahkan ke Kak Era, silakan ya Kak. Oke, thank you Kak. Oke, selamat malam lagi teman-teman. Semuanya ketemu lagi nih sama aku gitu ya. Kita akan bahas satu sharing session santai aja buat malam ini, dan karena tadi udah di-mention sama Kak Manda sebelumnya aku lagi di luar, jadi nanti kalau misalnya ada delay dan internetnya naik turun dan segala macam, nanti please notice aja guys ya, dan mau maklum aja kayak gitu. Oke, sekarang kita pengen sharing sessions tentang belajar digital marketing di tengah pandemi, emang nggak takut kayak gitu. Boleh next Kak? Yes, oke, sebelum kita masuk ke sharing sessions-nya, basically aku pengen kasih perkenalan lagi gitu ya, overview dari aku sendiri itu, yaitu kalau aku sebelumnya yang tadi teman-teman sempat lihat, dari background civil and environmental engineering atau teknik sipil. Kemudian aku juga sebagai alumni Review juga kayak gitu, dan sekarang full time di salah satu multinational agency sebagai eksekutif kayak gitu. Nanti kalau teman-teman pengen connect LinkedIn juga bisa juga, itu ketik aja Remelia Pratama, nanti bisa kelihatan situ linkingnya.
dan kita bisa connect dan bisa discuss further lagi di sana kayak gitu. Boleh next Kak? Oke. Ini yang bikin aku kepo ya guys ya, dan pengen belajar digital marketing walaupun backgroundku jauh banget dari bidang ini kayak gitu. Dan mungkin ini bisa relate juga buat teman-teman yang masih banyak ragu, yang sebelumnya udah ditanya ke Amanda, dan ketik satu itu kayaknya masih banyak ragu kayak gitu. Yang pertama, kalau aku sendiri itu waktu itu ngerasa tertarik juga nih dalam bidang teknik teknologi dan bisnis kayak gitu. Kenapa? Karena memang dari dulu lebih curious dan lebih suka explore aja teman-teman kayak gitu terhadap bidang teknologi itu sendiri kayak gitu, karena banyak banget teknologis itu membantu dan mengefisiensikan apapun itu ya, daily basis kita lah kayak gitu. Dan kemudian untuk bisnis sendiri memang aku suka banget challenge-nya dalam bisnis itu. Kita senang banget kalau misalnya kita dapat revenue atau duit atau budget dalam kuliah, itu juga sering banget ikut activity tentang entrepreneurship dan sebagainya kayak gitu. Yang kedua, potensi bidang ini juga gede banget ketika pandemi pun terus berkembang bahkan sampai saat ini kayak gitu. Kenapa ada pandeminya? Karena memang di pandemi itu yang paling menjawab kalau misalnya teknologi itu yang menyelamatkan banyak pihak kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kita nggak melek teknologi kayak gitu ya, nggak update soal teknologi, mungkin banyak yang collapse teman-teman. Mungkin nggak tahu nih dalam kita dengan limitations yang sangat super ketat itu ya waktu pandemi, gimana nih kita tetap running bisnis kita, tetap dapetin semua marketing tuh jalan kayak gitu ya, dapetin revenue, dapetin sales, nilai ROAS-nya atau ROI-nya tuh tinggi banget kayak gitu, gimana nih penjualan tetap oke. Nah itu teknologi menjawab itu semua kayak gitu teman-teman. Dan dari situ menjawab banyak banget kalau misalnya digital marketing itu one of part the biggest potentials untuk salah satu mungkin banyak bisnis kayak gitu ya, untuk menyelamatkan mereka pada saat itu dan sampai sekarang kayak gitu teman-teman, dan seterusnya kayak gitu. Dan yang terakhir itu pengen support brand untuk ngembangin bisnis mereka. Yes, kalau aku sih senang juga untuk bermanfaat gitu ya teman-teman, giving values, giving insight, learning kepada brand-brand yang ingin ngembangin bisnis mereka, sehingga aku juga banyak belajar kalau misalnya case tiap bisnis itu beda banget dan menjadi suatu ilmu atau insight juga buat aku sendiri untuk mengenal bisnis itu banyak juga. That's why aku juga join ke agencies di mana menghandle banyak bisnis juga di sana. So banyak learning yang aku dapat buat saat ini untuk aku pelajarin juga kayak gitu. Boleh next ya? Oke, aku juga pernah ngerasa khawatir kok guys, sama seperti kalian juga kayak gini, karena ada beberapa hal kayak gitu. Yang pertama, digital marketing itu terbilang bidang yang baru banget. Kenapa yang bidang baru banget? Yes, nggak ada ya teman-teman kita tuh ngelihat kayak di suatu pendidikan formal tertentu yang membahas soal digital marketing itu deep banget waktu itu ya teman-teman. Karena apa? Karena memang ini suatu hal yang baru dan mungkin di Indonesia itu masih belum common, masih belum masih belum umum lah kayak gitu didengar oleh beberapa orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita look ke luar negeri, mungkin kalau teman-teman tahu Silicon Valley, di mana itu salah satu ekosistem digital terbesar di dunia ya teknologi, karena Meta lahir di situ, Google lahir di situ, itu memang udah advance lah di sana kayak gitu. Tapi di Indonesia itu masih minim. Jadi waktu belajar pun banyak banget lectures atau literasi atau referensi itu berbahasa Inggris teman-teman. Ya kalau misal dari aku udah langsung stuck atau nggak mau belajar bahasa Inggris pada saat itu, udah nggak mau mencoba, mungkin aku udah nyerah sekarang kayak gitu. Nggak tahu gimana nih cara mencoba buat menyerap ilmu dan segala macam. Karena memang ya itu pelan-pelan teman-teman. Kalau aku sih mulai dari ya kalau kita kan ada namanya Google Translate, itu kan juga bisa kita pelajarin teman-temannya. Kita juga bisa melihat oh maksudnya seperti ini, insightnya seperti ini kayak gitu sebenarnya. Jadi pun digital marketing masih baru banget, jadi itu yang bikin aku khawatir kayak gitu teman-teman. Yang kedua, belum punya pengalaman digital marketing. Yes, bener banget, karena aku juga backgroundnya sebagai engineering, di mana kita juga ada namanya teknologi, cuma teknologi berrelevannya terhadap engineering itu sendiri. Nah, karena aku belum punya pengalamannya, itu jadi salah satu kekhawatiranku, kayak bisa nggak ya gitu ya buat deep dive gitu ya, buat bisa survive di digital marketing itu. Dan karena apa? Karena desireku pengen banget nih soal digital marketing, tapi resourceku kurang, yaitu which is pengalamanku kurang, sumber dayaku kurang. Jadi kekhawatiran itu yang membuatku kayak maju mundur gitu loh, kayak 50-50, maju nggak ya, mundur nggak ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, waktu itu juga Revoy masih baru banget. Yes, karena basically kalau aku sendiri sih pasti kan searching ya teman-teman, research after melihat digital marketing itu apa, browsing gitu ya, googling dan segala macam, terus ngelihat apakah udah ada nih kayak
platform-platform educations yang khusus untuk menyediakan bagi aku nih khususnya yang masih belum tahu apa-apa soal digital marketing untuk belajar di sana kayak gitu ya. Waktu itu langsung muncul Revoyu kayak gitu teman-teman. Nah, aku langsung DM tuh waktu itu ya, jujur aja kayak gitu, langsung DM ke admin Revoyu-nya, aku lihat-lihat lagi dan segala macam, mereka menyediakan apa sih dan kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu juga aku juga lukit juga nih, kayak misalnya Revo itu sekredibel apa sih kayak gitu. Kebetulan aku juga ikut salah satu mentorship gitu program di kampus, di mana mentorship itu banyak banget mentor-mentornya dari top level management di tech industries itu sendiri. Misalnya dari dari fintech, dari startup kayak gitulah, kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu dapat mentor dari marketing managers dari Agoda dan Grab countries managers Indonesia kayak gitu. Mereka berdua ini ternyata udah ikut yang namanya mini course ya teman-teman kayak gitu. Biar apa ya teman-teman, biar lebih in-depth lagi soal digital itu sendiri, dan itu mungkin aku bikin trust lagi, meningkatin trust aku terhadap Revo itu sendiri kayak gitu. Selanjutnya bingung juga nih, dari dulu juga circle gue nggak ada yang kenal sama digital marketing, jadi that's why aku bener-bener kayak nggak ada arah kayak gitu teman-teman ya, harus nanya ke siapa gitu. Dimana Engineering itu sendiri jauh banget soal namanya marketing, dimana juga aku nanya soal teman-temanku yang basicsnya ekonomis atau bisnis juga belum tahu juga soal digital marketing itu apa kayak gitu, gimana eksekusinya, gimana planningnya, gimana cara maintainnya dan segala macam. Makin bingung teman-teman, nggak tahu harus kemana kayak gitu. Dan juga dulu tuh review juga itu masih gitu, jadi lebih kayak ini bener gak ya kayak gitu, sekarang terlalu hype dan segala macam, jadi ya lebih kayak gitu. Jadi aku nggak mau kayak FOMO banget, tapi lebih ke arah research dulu, pastiin dulu, make sure dulu ini mana yang tepat dan segala macam kayak gitu. Boleh next kak? Yes, dan dari kekhawatiran yang udah aku mention sebelumnya, dan ini beberapa hal yang bikin aku tetap stay di digital marketing itu sendiri. Pertama, all background, all jurusan, all majors apapun itu teman-teman lagi tekunin sekarang, itu terbuka banget untuk terjun atau berkarir atau pengen memaksimalkan potensial digital marketing, itu terbuka banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang nanya lulusan A, lulusan B, cuma education sih sampai A sampai B kayak gitu, nggak perlu khawatir. Karena apa? Basically itu mostly itu digital marketing dilihatnya berdasarkan dari teman-teman punya portofolio, case studies, learning teman-teman udah sampai mana, pernah untuk mencapai teman-teman belajar digital marketing, teman-teman ikutin apa aja kayak gitu. Cuman yang paling persentase besar adalah teman-teman udah pernah handle apa aja nih channel-channelsnya. Dan itu kan kita jawab dari portofolio teman-teman ya. Case studies apa yang pernah kita jalanin kayak gitu. Nah, kalau misal teman-teman pengen banget terjun di channel marketing, perbanyak case studiesnya kayak gitu. Pelajarinnya tuh baik banget kayak gitu teman-teman. Jadi portofolio itu jadi lebih banyak kayak gitu. Yang kedua, peluang buat dapetin kerja remote dan freelance-nya itu gede banget. Yes, karena digital marketing itu nggak 100% harus ke kantor teman-teman buat ngerjainnya, karena kita tuh by digital. Kalau by digital flexibility-nya tinggi banget, karena flexibility tinggi banget, kerja dimanapun possible banget, sorry. Jadi buat teman-teman yang looking for remote working, freelance, itu gede banget. Apapun itu teman-teman bisa potensialnya digital marketing itu teman-teman bisa maximize di situ kayak gitu. Bahkan remote-nya itu companies-nya luar tuh juga bisa banget, dan itu banyak. Freelance juga kayak gitu juga, atau both, dua-duanya teman-teman pengen kerjain bisa juga, tergantung teman-teman type manajemennya, teman-teman tahu load-nya itu seperti apa dan segala macamnya, itu bisa banget. Yang ketiga juga teman-teman bisa learning itu lebih banyak, jadi belajar terus. Buat yang teman-teman pengen terjun di marketing, jangan berhenti buat belajar, karena sampai sekarang pun aku juga masih belajar. Kalau kita berhenti belajar, namanya juga digital, namanya juga teknologi, kita akan stuck di situ. Karena namanya juga digital sama teknologi akan selalu update, selalu kita harus tetap keep learning, always the trend, always the updated from the technologies, platform, and etc. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus yang terakhir adalah digital marketing itu berkembang pesat banget, dan potensinya itu besar. Yes, sesimpel dari kalau misal teman-teman lihat Look It for TV ya teman-teman ya. TV kan termasuk salah satu one of conventional marketing ya teman-teman ya. Dia aja sudah untuk generate ke digital kayak gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu namanya connected TV, yang smart TV kayak gitu teman-teman, itu one part of strategis TV untuk generate audience dia untuk di collect teman-teman. Karena kalau TV konvensional dia nggak tahu nih audiensnya mana aja nih yang nonton, apakah benar
umurnya sekian-sekian, nggak tahu, nggak ada datanya. Nah, feasibility itu bisa dijawab di digital marketing, teman-teman, kayak gitu. Boleh next, Kak? Yes, nah ini setelah untuk memantapkan ikut Revive Full Stack Program, ternyata aku jadi baik belajar hal baru yang menunjang karir aku sebagai digital marketing. Nah, pertama, semua channel digital marketing benar-benar diajarin di sini dari awal mulai dari dari awal mulai itu yaitu marketing, budget, allocation, sosmed ads dan sebagainya. Yes, kalau teman-teman tahu channel digital marketing itu banyak banget ya teman-teman. Yang pertama, kalau di Revo itu sendiri kita tuh diajarin namanya marketing budget allocations. Kenapa marketing budget allocations itu pertama perlu kita pelajarin karena kita mengenal banyak matrix dan budgeting kayak gitu ya, mulai dari organik sama paid media channels itu kita belajar teman-teman ya. Kenapa itu penting? Karena itu matrix baik banget. Karena gini, teman-teman selalu nanya kan, kira-kira kita gimana sih mengukur efisiensi suatu campaign, suatu strategis kita itu berhasil apa enggak? Yes, diukur dari matrix. Matrix itu apa? Matrix itu adalah hitungan atau data atau angka yang dikeluarkan oleh platform tersebut untuk melihat performance kita tuh baik apa enggak kayak gitu. Dari mana? Dari objektif kita. Misalnya objektif kita itu awareness. So yang kita lihat adalah cukup matrix, impressions, reach, CPM kayak gitu. Mungkin ada tambahan untuk yang kayak buat support mereka, support performance kayak CTR kayak gitu tuh oke juga buat dilihat kayak gitu. Terus gimana data-data yang lain, misalnya CPC, clicks, terus melihat conversions kayak misal sales dan segala macam, itu nggak usah dilihat dulu karena objektif kita awareness. Nah, kalau misalnya awareness kita udah oke, berarti berhasil nih karena objektif kita awareness kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya menanyakan keberhasilan campaign tergantung matriksnya kayak gitu. Terus yang kedua, selain individual case studies, kita juga ada namanya group case studies yang bisa namain portfolio. Yes, di full stack itu sendiri kita tuh ada dua assignment teman-teman. Ada dua assignment atau study case yang benar-benar kita harus selesaikan. Pertama, individual case studies, di mana kita harus kerjain sendiri assignmentnya based on learning kita selama 1 minggu ke belakang. Kemudian ada namanya group case studies, yaitu kita nanti ada di grouping lagi, grup kecil untuk menyelesaikan suatu case studies. Misalnya kita lagi dalam belajar sosmed ads, ya udah kita dari grup ini kita nentuin nih planningnya seperti apa dan segala macam. Nanti kan kita mulai dari create brand sendiri loh teman-teman, sampai kita optimize campaign kita tuh seperti apa kayak gitu. Nah itu benar-benar meningkatkan experience kita atau sebagai kayak digital marketing beneran, karena memang dari situ kita bisa tektokan langsung, kita nanyain tim lead yang flexibility 24 jam kayak gitu ya teman-teman, terus kita nanyain instructors yang udah banyak top management langsung kayak gitu, itu bisa langsung ditanggepin. Dan bahkan kita bisa kalau misalnya di grup case ini kita bisa langsung di feedback langsung sama si instructornya langsung kayak gitu teman-teman. Jadi kita lebih di aware mereka, networking kita bertambah dan lain-lain. Terus yang ketiga, di full stack sendiri benar-benar terasa dibantu dan didampingin di saat belajar, karena ada mentor juga yang siap bantu kalau ada yang bingung. Selain itu juga lingkungannya open banget buat diskusi dan satu sama lain. Yes teman-teman, nggak perlu khawatir dan segala macam. Buat aku adalah kalau misal aku pengen belajar apapun itu aku tanya, karena basically memang digital marketing itu baru. Karena masih baru, aku nggak perlu takut buat misalnya nanya apapun itu, karena kita sama-sama belajar, karena kita punya motivasi buat belajar. Nggak perlu takut kalau misalnya ternyata dia tuh lebih tahu, ternyata dia tuh basicnya udah ada dan kebanyakan kayak gitu. Nggak perlu minder, karena memang kita udah saling belajar dan memang saling support kayak gitu. Sereceh apapun pertanyaan akan dijawab dan akan dijelaskan kayak gitu teman-teman. Jadi nggak perlu takut buat tuh open speak up aja kayak gitu, keresahan kita, kekawan kita, kebingungan kita dan segala macam yang akan didampingin. Dan memang ada lectures-nya kayak gitu ya, ada bahan-bahannya itu sampai seumur hidup lah bahasanya waktu itu ya kalau dari review-nya kayak gitu. Nah ini kalau misal teman-teman lihat hasil display-nya apa aja yang kerjaan, ini beberapa klip aja teman-teman bisa ngeliat di slide ini aja kayak gitu. Boleh next ya? Oke, nah ini dari yang udah aku kasih overview atau gambaran, dan aku sekarang pengen share tips aja buat teman-teman pengen jadi digital marketer itu sendiri kayak gitu. Yang pertama, nggak ada skills yang sia-sia teman-teman. Jadi ada banyak skills yang teman-teman bisa pakai dari pengalaman sebelumnya. Nah itu namanya transferable skills kayak gitu. Misalnya kayak project management, skills komunikasi, terus skills copywriting atau knowledge block dan segala macamnya. Nanti teman-teman coba boleh look back, teman-teman punya pengalaman, kira-kira ada skill-skill apa aja yang
bisa kupakai lagi ke digital marketing, especially digital marketing itu sendiri kayak gitu. Karena digital marketing yang teman-teman udah pelajarin selama 1 minggu ke belakang itu, mungkin teman-teman udah ada gambaran sedikit yang membuat teman-teman bisa ngebayangin kalau misalnya pengalaman teman-teman tuh ada yang bisa teman-teman connect atau relevan ke digital marketing itu sendiri kayak gitu. Yang itu membuat teman-teman bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah gitu ya untuk melihat kalau misalnya peluang-peluang digital marketing itu lebih banyak kayak gitu teman-teman. Karena teman-teman nggak perlu takut soal teman-teman punya investment leher ke atas, pasti akan berguna kayak gitu teman-teman. Kayak gitu misal analyticalnya, misalnya buat trouble solvingnya, mungkin konsepnya kayak gini dan segala macam, itu akan berguna banget kayak gitu teman-teman. Yang kedua, jangan lupain the power of networking. Yes, terdengar klise sih teman-teman, cuman the power of networking ini itu beneran ada kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman dengan punya supporting network, teman-teman bisa yang namanya aware sama blind spotnya teman-teman itu sendiri. Jadi kayak misal teman-teman perlu kan POV atau kayak apa ya bahasanya, perspektif lain dari teman-teman dari orang lain untuk melihat diri teman-teman sendiri, kira-kira ada hal apa sih yang belum teman-teman ketahui yang terkadang kita nggak sadarin kayak gitu, kita nggak aware ke situ kayak gitu. Yang kedua, bisa terus upgrade skills, kemudian bisa dapat baik opportunity teman-teman, karena di review sendiri ada namanya review community. Review community itu benar-benar networking kita atau platform khusus gitu ya, untuk sesama alumni mulai dari batch awal sampai batch sekarang kayak gitu. Jadi saling membantu. Jujur aja kalau misalnya buat yang kerjaan sekarang, aku dapat info dari alumni review juga, dan langsung diinfoin kalau misalnya gue tuh background dari review. Dan waktu pas aku masuk juga nggak tahu kenapa tiba-tiba usersku manggilku terus minta dari ada nggak anak review lagi yang bisa kita tarik ke sini kayak gitu. Jadi lebih ke arah karena kredibilitasnya udah oke, review udah mulai top mainnya apalagi di digital tech industry itu sendiri, jadi kredibilitasnya kita sebagai alumni juga senang kayak gitu, ternyata review di notice juga dan segala macam. Jadi networking itu juga perlu karena memang kita tuh udah punya basics knowledge yang sama, karena kita kan di brainstorm di satu platform yang sama, which is Revoyu kayak gitu teman-teman. Kayak gitu sih. Boleh next Kak? Materinya Kak Era udah selesai Kak. Oke, kalau gitu gue selain ke Kamanda lagi. Oke, thank you banget Kak Era. Nanti kita bakal ada sesi kupas tuntas dan juga Q&A masih bareng Kak Era. Jadi nanti kita ketemu lagi ya sama Kak Era. Kak Era mungkin mau minum dulu boleh, istirahat dulu, nanti kita balik lagi ya Kak. Oke. Bye-bye Kak Era. Bye-bye Kak. Oke, nah kalau tadi dari cerita gitu ya dari Kak Era udah, jadi mungkin beberapa kali mini course aku sempat lihat gitu ya, kira-kira sebenarnya di alumni sharing session ini teman-teman itu akan ngelihat apa sih. Jadi ini sesi malam hari ini, materi sesi hari ini kita kumpulkan gitu ya dari concern teman-teman yang ada di mini course gitu. Kira-kira kalau misalnya mau jadi digital marketer ragu nggak ada background yang relate seperti apa, terus nanti di Revoyu Fullstack yang akan ngebantu teman-teman untuk pindah jadi seorang digital marketer itu seperti apa, kita ambil semua kekhawatirannya teman-teman dan kita ambil dari sisi alumni, dari perspektifnya alumni gitu, dari cerita masing-masing alumni. Jadi kurang lebih di sesi hari ini kita akan ngedengerin perjalanannya para alumni itu gitu ya, teman-teman. Nah, kalau tadi sama Kak Era udah, sekarang kita akan masuk ke sesi bersama Kak Faros. Tadi kan speaker kita ada 2 ya, teman-teman ya. Background nggak relevan, ya nggak usah khawatir gitu. Jadi mungkin, langsung aja aku coba undang Kak Farosnya nih untuk ketemu dan juga menyapa teman-teman semua. Halo Kak Faros. Halo Kak Manda, halo semuanya, apa kabar? Kabar baik dong, Kak Faros apa kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Oke, sip. Gimana nih Kak Faros mau langsung sharing aja ke teman-teman semua? Langsung aja Kak, langsung aja Oke, gaskeun. oke, siap. Kalau gitu langsung aja sesinya aku serahkan ke Kak Faros, silakan ya. Oke. Halo semuanya, apa kabar ya? Semoga teman-teman semua yang ada di live YouTube ini selalu dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Amin. Mungkin aku lebih ke sharing based on my
my experience ya. Maksudnya jadi sebagai catatan buku, catatan buku nggak tuh? Ya sebagai ini aja gitu, karena kalau misalnya teman mau tahu background yang aku alami itu berubah-ubah gitu dari lulus kuliah. Itu jurusan apa, kerjaan pertama apa, segala macam gitu. Jadi ya mungkin makanya judul sharing session ini adalah background gak relevan, ya nggak usah khawatir gitu. Mungkin next Kak. Nah jadi teman-teman sekali lagi aku kenalin diri ya. Semuanya perkenalkan, nama saya Faros. Saya sebenarnya adalah lulusan akuntansi ya di Universitas Islam Bandung, yang dimana pekerjaan pertama Faros itu adalah menjadi seorang content creator. Ya, jadi content creator dulu nih dari 2020 sampai 2022, 2021 akhir, lalu di 2022 Faros beralih lagi nih jadi data analis gitu kan. Terus di saat 2022 pertengahan tuh Faros sempat khawatir gitu kan, aku sempat khawatir kayak, duh sebenarnya aku tuh mau kemana sih gitu, karena usut punya usut sebenarnya teman-teman, aku tuh mempunyai banyak pengalaman itu sebenarnya di marketing, yang dimana aku tuh udah menjalani marketing itu dari SMA, dari 2014, itu berawal dari jualan coklat segala macam gitu ya, terus jualan, cuman ya yang aku ngerti itu hanya marketing aja gitu, cara menjual ke orang. Nah, itu tuh aku jalani dari 2014 sampai 2017 karena aku pun juga perlu ada dana sampingan. Maksud dari itu adalah ya namanya anak-anak ya sering jajan, sering main ya, apalagi dulu aku sering main ke warnet. Jadi gimana pun caranya aku biar bisa main ke warnet tuh aku punya uang tambahan gitu. Nah, caranya tuh ya dari jualan itu gitu. Lalu karena aku mengingat tuh 2017, dari 2014 sampai 2017 tuh aku sering jualan, meskipun ya dari 2017 sampai 2022 tuh aku juga masih kadang ada juga fase aku jualan gitu ya. Tapi aku tuh mikir gitu, apa ya, gimana ya caranya gitu, gimana sih aku biar tetap keep up sama marketing, karena aku tuh suka berinteraksi dengan orang, aku suka dengan berteorisasi tentang marketing gitu. Akhirnya aku ngelihat, oh ada digital marketing, yang dimana maksudnya kalau aku ngelihat background aku, jadi 2020 tuh aku nggak tahu konten kreator, atau karena kan aku waktu itu konten kreatornya untuk sosial media ya, aku tuh nggak tahu kalau sosial media yang aku jalankan pada saat itu pada tahun 2020 itu adalah salah satu bagian dari digital marketing. Nah akhirnya di tahun 2022 tuh aku nemu nih, meskipun banyak ya kayak platform-platform lain, tapi aku tuh melihat juga background-nya kayak gimana, segala macamnya, dan akhirnya di tahun 2022 pertengahan itu aku memilih untuk mengikuti full stack digital marketing. Dan alhamdulillahnya teman-teman sampai aku lulus gak sampai 2 bulan aku udah bekerja, jadi sebenarnya aku langsung jadi performance digital marketing di Jumpstart, dan di Februari 2023 aku langsung naik jabatan ke senior team lead digital marketing di Jumpstart Indonesia. Kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa next Kak. Nah, ini nih yang aku bilang. Jadi alasan aku menetapkan diri menjadi digital marketer tuh ya karena tadi aku tuh passionate menjadi seorang marketer dan ingin meningkatkan skills yang relevan di era sekarang. It's mean itu digital ya, karena sekarang semuanya udah serba digital gitu. Jadi ya mau gak mau, aku kalau misalnya ingin meneruskan menjadi marketer, aku harus melihat juga nih pasar saat ini kayak gimana. Nah, dan aku melihat digital marketing ini sangat relevan jika dijalankan pada era ini atau pada saat ini gitu. Selain itu, selain itu juga digital marketing perkembangannya juga cepat ya teman-teman, dan gak terbatas, sehingga bikin makin aku tertantang. Kenapa? Karena kalau kita lihat namanya algoritma, namanya pola segala macam tuh dalam hitungan minggu, hitungan bulan tuh bisa saja terjadi gitu. Bahkan aku sempat juga ngalamin kayak 3 hari ngejalanin ini oke, pas hari keempat tiba-tiba drop gitu. Nah mau nggak mau kan, ketika kita melihat nih perkembangannya juga cepat dan gak terbatas, ya kita mau nggak mau terus berpikir gimana caranya menerapkan strategi yang tepat gitu. Nah itu yang ngebuat aku makin tertantang.
Selain itu, aku juga pengen manfaatin demand yang ada di job market gitu. Dan digital marketing ini juga bidang yang fleksibel. Jadi ngebuat aku tuh ngasih peluang yang banyak ketika ingin berkarir di bidang ini. Karena kenapa aku bilang ini fleksibel? Jadi selain kita bisa menjalankan ini in-house atau full time di suatu perusahaan, kita pun bisa menjalani ini berbarengan dengan melakukan freelancing gitu. Jadi ya karena kita tidak perlu ke kantor atau tidak perlu beroperasional kemana-kemana, ya jadi kan membuat waktu itu sangat fleksibel untuk mengerjakan pekerjaan digital marketing ini gitu. Itulah yang bikin aku memantapkan diri menjadi seorang digital marketer. Boleh next, Kak? Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu, aku juga sama kayak Era gitu, yang dimana aku juga pernah ngerasain dan bingung. Kenapa? Karena ya takut untuk memulai ini semua gitu. Yang bikin aku takut tuh pertama, aku tuh khawatir gimana ya cara bayar full stack-nya. Ya, it's mean teman-teman juga tahu biaya investasi untuk mengikuti full stack digital marketing ini sangat tinggi gitu. Maksudnya untuk beberapa orang ya bisa jadi sangat mahal, dan itu tuh untuk aku sendiri mikir panjang gitu. Investasi nggak ya untuk jadi seorang digital marketer gitu. Karena aku mikirnya itu investasi untuk jangka panjang gitu. Dan selain itu juga aku juga mikir pada saat itu aku tuh menjadi full timer data analis di Pemprov Jabar. Aku tuh bingung kalau aku jadi full timer, aku bekerja, gimana ya cara atur waktunya biar aku bisa belajar. Karena ya mau nggak mau, namanya kita udah berinvestasi, masa nggak kita manfaatin gitu, investasi yang udah kita keluarkan gitu. Jadi aku tuh mikir gimana ya cara ngatur waktunya. Selain itu, aku pun khawatir, takut nggak bisa dapat kerja setelah belajar digital marketing. Karena mau nggak mau kan aku udah menjadi data analis nih, portofolio aku ada di data analis, tapi ketika aku nanti switch karir lagi menjadi digital marketer, gimana ya cara dapetin kerjanya? Itu ngebuat aku takut gitu. Aku kok pindah-pindah segala macam gitu. Itu yang ngebuat aku tuh khawatir dan takut sebenarnya, teman-teman. Mungkin next. Tapi ya teman-teman, ya di balik kekhawatiran aku juga ada yang bikin aku akhirnya bertekad menjadi seorang digital marketer. Kenapa? Karena yang pertama demand-nya tinggi banget. Terus juga dibutuhin di hampir semua industri. Nggak cuma di tech industry atau startup company aja gitu. Jadi semua industri itu membutuhkan digital marketing. Dan menurut aku kerjaannya ya menarik dan menantang gitu untuk bisa selalu mengembangkan diri. Dan di sisi lain flow kerjanya yang dinamis dan tidak monoton gitu. Karena kenapa? Ya tadi namanya algoritma bisa berubah, namanya pola bisa berubah gitu. Jadi kita mau nggak mau ya harus terus bekerja ya sedinamis mungkin biar nggak terlalu textbook dan menjadi kaku gitu. Yang namanya digital marketing nggak boleh seperti itu gitu. Makanya aku melihat yang bikin aku makin bertekad lagi, flow kerja ini dinamis dan nggak bikin aku bosen. Lanjut, Kak. Dan akhirnya ya teman-teman, akhirnya aku ikutan Revoyu Full Stack Digital Marketing Program. Dan aku juga bakal ceritaku selama aku mengikuti kelas Revoyu Full Stack Digital Marketing. Sebenarnya for your information ya teman-teman, mungkin Kak Era juga mungkin udah ngejelasin atau belumnya. Jadi percaya nggak percaya, aku sama Kak Era tuh satu kelas waktu belajar di Full Stack Digital Marketing gitu. Jadi ya pas ketemu lagi menjadi tim lead di mini course ini kayak wah teman lama nih gitu. Oke, balik lagi ke topik. Jadi ya balik lagi ya, experience pada saat aku mengikuti kelas itu, aku selalu merasa fulfill of happiness gitu. Maksudnya aku tuh selalu gak ngebuat aku bosen, gak boring juga gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi, yang mengikuti kelas itu mempunyai interest yang sama gitu, mempunyai ambisi yang sama. Yang dimana ketika kita memiliki ambisi yang sama, interest yang sama,
ya otomatis kan pola pikir kita, cara komunikasi kita akan disatupadankan gitu. Jadi makanya ngobrol juga meskipun ya kadang ada background yang berbeda, tapi karena visi dan misi untuk belajarnya sama, ya untuk bisa belajar, bisa jadi digital marketer, otomatis obrolannya pasti nyambung gitu. Dan alhamdulillahnya teman sekelas aku tuh semuanya enak diajak ngobrol. Nah selain itu, nanti di kelas seperti kata Era tadi sebutin, akan dibagi berdasarkan tim leader dan grup gitu. Jadi nanti ada grup yang dimana dari tiap grup itu ada tim leader, dan dari tiap grup per tim leader itu ada grup lagi gitu. Jadi akan dibagi 2 per grup itu. Jadi ya itu yang ngebuat aku ketika berdiskusi, ketika bingung, ketika emang ingin lebih tahu lagi, ketika ketinggalan materi atau pelajaran, aku bisa banget nanya ke teman-teman grup aku, nanya ke tim leader aku, bahkan ke kalau dulu namanya section manager gitu. Jadi ya nggak perlu khawatir ketika kita merasa tertinggal. Dan ini juga yang menjadi buat aku makin senang ya ketika aku belajar di full stack digital marketing itu adalah tim leader dan section manajernya pada batch aku itu sangat suportif gitu. Karena kenapa aku bilang sangat suportif? Jadi aku tuh pada saat itu mengalami kendala yang emang di luar kekuasaan aku gitu. Dan pada saat itu tim leader dan section manajernya itu sangat ngebantu aku untuk ya udah jangan khawatir, jangan risau, jangan sampai kamu nggak belajar gitu. Jadi mereka terus ngebantu aku biar aku tetap bisa mengikuti full stack digital marketing program ini. Kayak gitu. Lanjut. Dan selama aku mengikuti Revoy full stack juga nanti ya teman-teman, kita tuh akan dibagi ada individual assignment yang dimana assignment itu ada intermediate dan advance yang bakal ngeboost ketajaman pola pikir kita sebagai calon digital marketer. Nah, kenapa aku bilang ini akan ngeboost kita? Karena tadi Era juga sempat nyinggung ya, maksudnya kita bakal banyak belajar dari marketing budget allocation sampai marketing content marketing sampai customer relationship management, itu tuh kita bakal diajarin dari awal sampai akhir gitu. Yang dimana di situ tuh kesempatan kita untuk membangun portofolio, dan di situ juga ada assignment intermediate yang memang itu bersifat wajib, dan ada juga yang advance yang dimana sebenarnya itu sunnah, tapi menurut aku itu sunnah muakkad gitu, sunnah yang harus dikerjakan karena aku tuh pengen belajar sehingga portofolio aku tuh lengkap gitu, mau nggak mau, suka nggak suka aku harus kerjain kayak gitu. Karena aku juga ya ini juga sama nih kayak yang ditanyain Hanan ya di di chat, peluang buat melakukan freelance digital marketing seorang pemula tuh besar atau enggak? Ya besar kalau kita membangun portofolio sebaik mungkin, sebanyak mungkin gitu. Kenapa? Karena ya orang-orang melihat kita kalau mau nge-hire kita sebagai freelancer, mau nggak mau portofolio harus lengkap gitu. Nah, selain itu untuk grup project, jadi nanti tuh kita akan dibagi grup project teman-teman ketika mengikuti full stack program ya. Yang dimana ketika grup project ini kita akan dibagi role-nya itu seperti menjalankan real project ya. Jadi ini tuh dummy project tapi dijalankan seakan-akan itu tuh project yang nyata. Dan kita tuh akan mempresentasikan hasil project kita itu di pitching days, yang dimana di pitching days itu ada mentor, ada tutor, dan ada teman-teman kita sesama satu kelas gitu yang melihat kita tuh pitchingnya gimana, mempresentasikan performa kita tuh bagaimana. Jadi ya menurut aku selain mengasah ketajaman pola pikir kita sebagai digital marketer, di situ pun kita akan diasah ketika kita ingin melakukan public speaking ya, karena ya balik lagi ketika kita pitching days, ya namanya pitching masa sih ngomongnya gagu-gagu babi bu sasisu gitu ya, nggak mungkin kan gitu. Maka dari itu ya aku merasa ketika mengikuti full stack ini selain ketajaman pola pikir aku dalam digital marketing terasah, ya public speaking aku pun terasah gitu. Sehingga ya aku merasa makin senang lagi gitu. Apalagi ketika kita presentasi, itu tuh kita tuh langsung dikasih tahu sama instructor. Kamu yang kamu udah jalankan itu
udah baik, udah benar. Terus juga ya dikasih feedback lah dari setiap performa yang kita dapat, terus juga perkembangan yang kita lakukan itu tuh akan ada feedback dari instructor. Jadi ya kita tuh nggak cuma seakan-akan mengerjakan tugas tapi tidak diberi feedback gitu, tapi kita diberi feedback sama instructor-nya itu sendiri. Boleh next, Kak? Dan ya tadi ngelanjutin dari Kak Era, sebenarnya setelah aku mengikuti kelas full stack digital marketing ini, aku tuh langsung mikir, oh ternyata ini ada tips yang bisa aku bagi ke teman-teman semua yang mau menjadi seorang digital marketing. Yang dimana ketika kita ingin belajar digital marketing, kita tuh harus mencari support system buat belajar. Kenapa? Karena ketika kita ingin belajar otomatis ya harus cari dong yang bisa bikin kita semangat gitu. Kadang kan kita juga kalau udah, apalagi ini kelasnya akan dijalankan saat malam hari ya, setelah kita pulang kerja, otomatis kan kadang kita mager ya untuk memulai pelajaran atau memulai kelas ini gitu. Nah, maka dari itu saran dari aku coba cari support system yang bisa saling nyemangatin, bisa belajar bareng. Nah, di mana nih teman-teman di Revoyu itu support sistemnya udah lengkap banget. Ya tadi aku bilang ada tim leader, ada ada mentor, ada instructor, bahkan ya kelompok. Kak Faros. Halo? Halo, masuk Kak? Internet Oke. aku ya? Iya, kayaknya tadi sempat keputus deh. Oke. Aku lanjut ya. Aku tadi sampai mana Kak BTW? Tiba-tiba hilang gitu. Kayak support sistemnya udah lengkap banget. Mungkin bisa dari situ lagi Oke, ya. aku lanjut ya. Nah, selain support system, ya kita juga harus melihat kalau teori aja nggak cukup gitu. Kenapa? Karena ya selain kita belajar teori, kita juga bisa latihan melalui project. Yang dimana project ini bisa teman-teman masukin juga ke portofolio. Dan ingat, portofolio itu wajib banget kalian punya. Karena dengan portofolio, teman-teman semua tuh bisa menunjukkan kemampuan kita sebagai digital marketer. Selain itu juga bakal bikin user dan recruiter itu yakin sama kemampuan kita. Kenapa? Karena ya kita bekerja di bidang digital gitu. Cara melihat KPI atau performa kita melalui digital itu kan kalau tidak direkam melalui portofolio, ya orang-orang nggak akan percaya gitu. Maksudnya oke lah, ada orang yang akan percaya, oh oke, tapi mana buktinya? Nah maka dari itu, portofolio itu perlu direkam dan perlu juga dicatat gitu. Agar ya si recruiter itu bisa percaya, makin percayalah sama kita gitu. Makanya ketika aku mengikuti full stack digital marketing ini ya, aku banyak banget belajar project gitu. Mungkin bisa next Kak. Nah, oke, mungkin udah ya dari aku. Oke, yes, udah selesai nih tadi sesi bersama Kak Era dan juga Kak Faros ya teman-teman. Tadi sedikit cerita perjalanannya Kak Era dan Kak Faros, tentu saja belum secara full ya teman-teman karena kan waktunya terbatas juga. Tapi sekarang di sini kita akan langsung masuk ke sesi kupas tuntas kekhawatirannya teman-teman sebagai digital marketer. Sebelumnya aku undang lagi dulu Kak Era untuk bergabung bersama kita ya. Halo Kak Era. Halo Kak Manda. Oke, nah ini kedua alumni kita udah bergabung lagi. Jadi ini setelah aku intip, sudah ada beberapa yang menuliskan kekhawatirannya tadi ya di link di rebrand.ly/curhat-dm. Mungkin buat yang mau nulis boleh kita coba tetap buka dulu ya teman-teman. Kita langsung aja ya kakak-kakak ke sesi kupas tuntasnya. Jadi ini ada beberapa yang merah-merah itu berarti vote-nya paling banyak. Jadi kita coba bahas dulu ya teman-teman, terkait yang merah-merah ini. Jadi mohon maaf sebelumnya kita mungkin nggak bisa jawab semuanya karena keterbatasan waktu, jadi kita coba bahas yang paling banyak vote-nya. Nah, pertama-tama nih Kak, ada mungkin yang bingung mulainya.
bingung mulainya mau jadi digital marketer itu, dari mana, gitu. Mungkin dari, siapa duluan nih yang mau bantu jawab? Dari Kak Era atau Kak Faros? Mungkin biar biar kita bisa agak banyak jawabnya ganti-gantian aja kali ya. Mungkin yang pertama misalnya nanti Kak Era, yang kedua gantian Kak Faros, dan yang ketiga dan seterusnya, gitu. Gimana? Ada yang mau volunteer jawab untuk yang bingung mulainya? Ya udah aku dulu aja nggak apa-apa. Boleh. Gimana Kak Era? Oke. Kalau misalnya bingung mulainya sebenarnya lebih ke arah coba aja dulu sih guys. Maksudnya kita memang kadang tuh kebanyakan ini ya, overthinkingnya itu di kepala lebih ke nanti bisa nggak ya, lebih lebih ke arah mana tuh kebanyakan kita tuh selalu ke overthinkingnya. Cuman basically after kita nanti langsung coba mulai aja dulu gitu ya, itu nggak seburuk atau nggak se apa ya, nggak se apa yang kita pikirkan kayak gitu. Karena daripada kita lebih banyak apa namanya terlalu melihat A, B, C, D dan segala macam ya jadinya lebih karena banyak wasting time, lebih baik kita coba aja dulu. Nah, mulai dari mana? Itu startnya orang tuh masing-masing terserah teman-teman, tapi basically kalau teman-teman pengen lebih terarah, lebih tahu tempat mana sih kita harus mulai dari mana, terus basically kita yang harus kita dengar tuh dari siapa aja, lecture atau referensi dari mana dan sebagainya ya tentunya teman-teman bisa ikut yang namanya review dan segala macam ya itu kan lebih jelas aja teman-teman jadi nggak terlalu banyak exploring kemana-mana jadi lebih udah di satu tempat udah ada apa namanya udah disediain apa semuanya dari A sampai Z jadi lebih efisien. Nah itu kalau misalnya salah satu cara mulainya dari mana. Tapi kalau teman-teman mulai dari teman-teman sendiri pun juga bisa. Teman-teman misalnya coba explore sendiri juga bisa dan segala macamnya mungkin lebih agak sedikit makan waktu. Kalau misalnya teman-teman nggak punya resource yang atau circle yang ngerti soal digital marketing seperti aku ini yang mungkin akan lebih banyak makan waktu soal ini gimana cara overcome-nya gitu. Ini kok banyak banget masalah gimana sih cara troubleshoot-nya. Mungkin akan lebih sedikit lama karena lebih ke arah ngeliat referensi dari referensi A, B, C dan segala macam. Cuman kalau misalnya ikut Revoyo, kalau aku sendiri udah pasti ini loh best practice-nya, ini loh mulai dari sini loh kita apa namanya ngelihat angka-angkanya, ngitungnya dari ngitungnya tuh ini loh gitu. Cara ngitung CPM gini loh, cara cara ngitung CPC gini loh, kayak gitu. Cara ngitung cake gini loh, kayak dan segala macam kayak gitu. Jadi bingung mulai dari mana, coba teman-teman explore lagi, research lagi teman-teman lebih prefer yang mana, mau lebih efisien kah, teman-teman punya resource kayak gimana. Kalau teman-teman mau cepet-cepet ya coba aja kayak one platform, udah semuanya di situ ya kayak misalnya Revoyu, kayak gitu sih teman-teman. Mungkin dari aku kayak gitu sih Kak, kayak gitu. Oke, thank you Kak Era. Ini yang ngevote bingung mulainya juga lumayan banyak, makanya merah merona ya. Semoga sedikit terjawab tadi jawaban dari Kak Era buat yang bingung mulainya gimana. Ini teman-teman dengan ikut mini course aja tuh udah memulai loh guys. Jadi semoga nantinya bisa lebih nambah ilmu baru lagi juga untuk memperkuat karirnya teman-teman di digital marketing nantinya. Oke, thank you Kak Era. Tadi bingung mulainya udah, kalau di aku voting kedua terbanyak ada di beda background. Gimana nih kalau dari Oke. Kak Faros? Oke, sebenarnya udah terpampang ya Kak. Maksudnya aku sendiri pun backgroundnya beda-beda gitu. Aku akuntansi, terus juga pindah konten kreator, jadi data analis, terus sekarang jadi digital marketing. Ya menurut aku pribadi sebenarnya bukan menjadi masalah ya. Yang paling penting adalah kita itu tetap keep up dan kita tuh tetap mau pengen berkembang untuk belajar digital marketing itu sendiri gitu. Karena ya balik lagi gitu, aku pun ya tadi juga Kak Era udah nyampein ya, jangan khawatir karena bakal ada transferable skill yang akan kita terapkan di digital marketing ini gitu. Meskipun aku lulusan akuntansi gitu. Aku juga bisa menerapkan gitu cara untuk mengatur budget gimana, cash flow gimana, segala macam. Jadi ya menurut aku ketika kita mengalami perbedaan background, ya nggak perlu khawatir gitu. Yang paling penting ya tadi kita tuh punya keinginan, punya rasa ingin terus berkembang, ya menurut aku hal tersebut udah bukan menjadi masalah. Kayak gitu sih Kak, kalau kita bicara karena beda background gitu.
Ini paling banyak banget dikhawatirkan oleh teman-teman di mini course ya. Ini bukan contohnya nih bukan dari Kak Era dan Kak Faros aja yang background-nya beda, tapi banyak banget alumni-alumni kita yang memang background itu nggak relate sama sekali sama digital marketing. Bahkan kalau misalnya teman-teman ingat di sesi hari Senin bareng Karani, itu Karani juga udah sempat share, dari background yang beda-beda ya alumni-nya, bahkan ada yang dulunya mungkin, pramugara gitu, terus sekarang udah pindah karir jadi seorang digital marketer gitu. Pramugara kan cukup jauh juga ya dari digital marketing, gitu. Jadi semoga sedikit menjawab tadi buat teman-teman yang, nulis beda background ya kalau nggak salah tadi ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya tadi beda background sudah, ini voting yang paling banyak itu ada di cara bikin portfolio. Gimana nih, Kak? Oke. Memang, apa namanya, salah satu hal yang harus di-prepare gitu ya buat kita sebagai digital marketing itu atau buat teman-teman lah kayak gitu ya, sama aku juga buat di awal-awal, kita tuh harus selalu prepare sama portofolio, kayak gitu. Kenapa? Karena portofolio itu salah satu bukti kita kalau kita tuh capable capable di situ. Nah, cara bikinnya itu sebenarnya nggak terlalu sulit buat teman-teman yang akan buatnya. Yang penting apa? Yang penting ada dulu nih case tadi yang pengen kita sampaikan. Itu dulu yang penting. Kalau ada, oke, kita langsung create. Basically ada beberapa part yang buat harus diisi portofolio itu sendiri. Yang pertama tentang background singkat. Soal teman-teman tuh jelasin deskripsi teman-teman singkat kayak gitu. Biasanya tuh di bagian about me kayak gitu. Yang kedua, teman-teman punya background education kayak gitu atau work experience kayak gitu. Teman-teman jelasin juga di situ di portofolio. Terus ke part selanjutnya ya udah langsung teman-teman masukin ke notable projects kayak gitu atau case-case tadi teman-teman yang sudah teman-teman kerjakan. Basically itu nggak usah yang terlalu semua dimasukin, yaitu teman-teman kerjain project apa, misalnya ada brandnya apa, terus teman-teman punya role atau specifically responsibility-nya apa aja, misalnya analis, design atau copywriting atau performance di situ terus teman-teman mention kayak gitu ya poinnya. Terus kemudian teman-teman tuh jalan ini campaign apa dan apa namanya resultnya tuh seperti apa ya, teman-teman kasih numbers gitu, numerik kayak gitu. Terus kasih display contoh projects-nya seperti apa, misalnya kalau ads ya udah tampilin review ads-nya tuh seperti apa kayak gitu. Nah itu bagian cara ngejelasin portfolio. Kemudian ditutup sama dengan kontak teman-teman, yaitu berupa email, apa namanya ya, terus ada WhatsApp sama LinkedIn. Itu biasanya itu kayak gitu. Kenapa? Karena biar ada apa namanya, itu seperti kayak call to action saja. Jadi kayak misal teman-teman apa namanya ada yang pengen further information tentang teman-teman, kontaknya lewat situ kayak gitu. Jadi buat teman-teman sebenarnya on detail nanti bakal ada sessions khusus untuk bahas portofolio di week kedua nanti kayak gitu. Nanti kita bakal ngeliatin part-part portofolio itu seperti apa bentukannya, karena basically bukan karena kayak ngebuat CV, tapi portofolio itu sendiri itu bentuknya seperti kayak kita create presentations kayak gitu teman-teman. Jadi kita lebih ngebungkusnya kayak tetap serius tapi kayak sedikit semi formal, terus kayak kita masukin bentuk project kita dan segala macamnya kayak gitu. Nanti bakal on detail step apa namanya run through bareng-bareng itu bentuk portofolio itu seperti apa di week kedua sih kayak gitu teman-teman. Itu sih kalau dari aku, Kak. Betul, thank you Kak Era. Ini ada yang nanya juga dari Ihsan, case tadi kerjain di mini course bisa dijadiin portfolio juga nggak? Ini juga bakal kita bahas sebenarnya nanti ya Kak, di minggu kedua teman-teman, jadi make sure untuk join terus dan kita ada, sesi khusus spesifik soal cara bikin portfolio itu di minggu kedua juga. Jadi boleh teman-teman dicek-cek lagi agenda mini course yang ada di Telegram ya. Kita akan ngebahas soal portfolio itu di minggu kedua. Jadi make sure teman-teman untuk tidak ketinggalan nanti ya di minggu keduanya. Thank you Kak Era. Kita move ke, voting yang berikutnya ya. Ini ada dari persaingan. Persaingan apa nih? Job market kah atau gimana? Kalau dari Kak Faros gimana nih Kak nangkepnya? Oke, mungkin kita anggap saja itu persaingan di job market ya. Betul. Jadi kalau dari aku pribadi sebenarnya kalau ngomongin persaingannya akan ketat segala macam, itu balik lagi ya gitu. Maksudnya ketika kita menyiapkan materi, menyiapkan apa namanya portofolio sebaik mungkin, pengalaman kita juga kan maksudnya di portfolio itu akan terrecord ya semua apa yang kita kerjakan gitu.
ya semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak yang kita olah, otomatis recruiter pun akan semakin percaya pada kita gitu. Dan menurutku pribadi, jadi pada saat aku back to full stack digital marketing ya. Jadi ketika aku mengikuti full stack digital marketing tuh di Revo Next tuh akan diajarkan gimana cara komunikasi dengan HR, berkomunikasi dengan user, itu tuh akan diajarin teman-teman. Jadi ketika kita diajarkan tuh ya kita semakin pede untuk gimana cara ngolahnya, gimana cara menyaingi orang-orang yang menjadi saingan kita gitu. Jadi menurutku nggak perlu khawatir sih. Yang paling penting adalah kita harus percaya diri dengan kemampuan kita, karena recruiter pun akan melihat kepercayaan diri kita. Kayak gitu kalau dari aku, Kamanda. Oke. Aku ada tambahan dikit boleh? Boleh. Itu juga di kolom live chat juga kan ada yang nanya lulusan S1 gimana, terus juga banyak yang lulusan SMK. Ya mungkin aku sangkut pautkan juga ini ke persaingan ya teman-teman. Balik lagi, menurutku pribadi, ketika kita berbicara digital marketing ini, semuanya itu balik lagi ke skills kita. Jadi kalau skill kita emang compatible, maksudnya ya bisa berkompetisi di pasar, terus juga ya cocok dengan perusahaan yang ingin kita lamar, ya menurut aku tidak menjadi masalah. Karena ya balik lagi, mau itu kita lulusan SMK, lulusan S1, kalau teknikal ya kita bisa adu lah gitu. Maksudnya kita dengan skill kita ya kita bisa makin kalau kita selalu menambah portofolio kita, terus juga mengupgrade skills kita, menurut aku ya nggak jadi masalah, baik itu lulusan SMK pun. Kalau dari aku kayak gitu, Kak. Oke, thank you Kak Faros. Ini banyak banget yang nge-vote, jadi semoga sedikit terjawab ya teman-teman terkait persaingan ini. Di mana-mana sebenarnya pekerjaan tuh banyak juga kok saingannya gitu. Tapi gimana teman-teman di sini mau berusaha, nanti kalau misalnya teman-teman di sini ikut yang namanya Revo Next itu akan didampingi juga kok segala proses pencarian kerjanya gitu oleh mentor-mentor yang nanti akan membantu mempercantik gitu ya asetnya teman-teman. Aset itu kayak CV, portfolio dan lain sebagainya, plus latihan-latihan buat job seeking-nya teman-teman juga yang diharapkan itu bisa membantu banget teman-teman untuk bersaing di job market. Gitu teman-teman. Jadi thank you Kak Faros udah persaingan ya tadi. Selanjutnya vote yang paling banyak ada takut target tidak tercapai nih Kak Era. Kira-kira gimana? Takut target ini kah performance dari digital marketingnya atau lebih ke apa nih? Mungkin Kita ambil dari target pekerjaan jadi digital marketingnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya target untuk kita bisa bekerja di digital marketing itu sendiri, sebenarnya teman-teman nggak perlu takut. Kenapa nggak perlu takut? Ya teman-teman ikut mini course saja, teman-teman sebenarnya one step ahead dari teman-teman yang lain yang nggak punya nggak pernah learning sama sekali digital marketing tapi pengen menjadi soal digital marketing. Jadi sebenarnya ketakutan itu akan berkurang sedikit demi sedikit kalau teman-teman selalu berusaha untuk merelevansikan serelevansi mungkin terhadap demand industri itu sendiri. Which is teman-teman harus keep learn terus, ikutin course kayak gitu, jangan lupa. Terus yang kedua, teman-teman ikutin banyak course yang kalau bisa ya udah ada namanya case studies-nya itu sendiri seperti Revo. Karena biar sekalian aja gitu. Selain kita ikut course-nya, kita kerjain case studies-nya, dapat lagi portofolionya satu case studies kayak gitu. Diajarin pula cara ngebikin portofolio itu seperti apa. Jadi benar-benar one package kayak gitu teman-teman. Ya terus teman-teman ikutin juga banyakin certifications-nya dari platform masing-masing, itu juga salah satu ngebantu teman-teman. Kalau teman-teman dilihat, oh ini orang ada effort lebih untuk belajar lebih jauh, lebih advance kayak gitu, meskipun memang belum expert juga, sama aku juga belum expert sih, sama yang penting kita punya kasih tunjukin kalau kita memang serius nih untuk pengen terjun di digital marketing. Terus ya kalau teman-teman bisa ada kesempatan buat ikutin aja internnya yang related ke digital marketing, itu juga one part of teman-teman bisa ngeningkatin value teman-teman juga. Jangan lupa juga
teman-teman kalau misal teman-teman punya LinkedIn, teman-teman posting aja, teman-teman belajar soal digital marketing. Teman-teman punya portofolio, posting kayak gitu. Kenapa? Karena itu kan adalah platform profesional. Aku juga banyak kok sampai sekarang di reach out untuk join ke perusahaan-perusahaan sampai sekarang tuh masih lewat LinkedIn. Jadi teman-teman nggak perlu takut buat caranya tuh kayak kemana ya dan segala macam. Sekarang udah banyak cara, teman-teman tinggal manfaatin itu semua. Ketakutan itu akan terus berkurang kalau teman-teman terus berusaha. Yang penting teman-teman terus ikutin, banyakin yang dokumen tersebut, kayak course, case studies, terus jangan lupa buat di personal branding, LinkedIn dan segala macamnya. Kalau bisa teman-teman ikutin full stack biar terus dapetin insight lebih dan learning lebih dan connect sama alumni dari Revoyu yang benar-benar Revoyu itu sendiri nggak lupa, nggak cuma belajar doang, tapi sampai alumni pun kita tetap di keep untuk saling network dan terus kembangin skills kita di sana, dan banyak kelas-kelas juga sebenarnya Revoyu yang sediain khusus buat alumni kayak gitu. Jadi nggak perlu takut buat nggak bisa bekerja di digital marketing kayak gitu sih teman-teman. Oke, thank you Kak Era. Tadi yang takut targetnya tercapai semoga sedikit menjawab ya teman-teman dari rasa kekhawatirannya. Berikutnya nih ada, kurangnya pengalaman. Gimana nih kalau dari Kak Faros? Halo, Faros apakah ada? Faros, halo? Halo? Apakah Faros sedang AFK? Halo halo? Sebentar ya teman-teman. Oke, mungkin aku, coba bantu jawab dulu. Oke, Kak Farosnya udah balik. Halo guys, maaf. Oke, Gimana sip. Kak? Nah, ini ada, yang ngevote paling banyak sekarang ini ada di kurangnya pengalaman. Gimana nih Kak Faros? Oke. Terus kalau kurangnya pengalaman, aku pribadi pun ketika menjadi digital marketing, pengalaman aku minim gitu. Meskipun ya tahun 2020 aku menjadi content creator. Tapi kan itu skill yang terjadi di 2 tahun sebelumnya gitu. Yang dimana recruiter pun kan akan menjadi pertanyaan ya, kalau itu udah 2 tahun yang lalu, apakah masih relevan pada saat ini atau enggak gitu. Jadi menurut aku ketika kita memutuskan untuk menjadi digital marketer, ya mau nggak mau harus melatih kurangnya pengalaman kita itu dengan melakukan pengerjaan study case yang ada di mini course Revoyu. Terus juga kita mungkin mencoba mencari study case lain di luar sana dan kita selesaikan. Akhirnya kita pun punya pengalaman tersebut gitu. Jadi ya jangan sampai berpikir kayak aduh aku kurang pengalaman segala macam. Tenang aja teman-teman. Jadi kalau kita emang punya keyakinan dan kita tuh ingin maju, otomatis pasti aja ada jalannya untuk mengejar pengalaman itu sendiri, karena itu yang aku alamin. Kayak gitu teman-teman. Oke, thank you banget, Faros dan teman-teman yang udah ngevote nih, kurangnya pengalaman. Semoga menjawab juga ya teman-teman, kekhawatirannya di sesi malam hari ini. Sekali lagi thank you banget teman-teman yang udah menuliskan kekhawatirannya dan juga udah banyak ngevote. Mohon maaf kita belum bisa ngebahas semuanya ya teman-teman, tapi semoga dari beberapa tadi yang sudah dibantu, coba jawab oleh para alumni itu bisa sedikit memotivasi teman-teman nantinya. Nah, thank you banget Kak Faros dan Kak Era. Nanti kita masih ada sesi Q&A bersama dengan Kak Era dan juga Kak Faros. Jadi buat yang mau bertanya, boleh langsung aja drop pertanyaannya di Slido ya. Tadi link Slido sepertinya sudah di-share juga oleh Mimin Revoyu. Jadi buat yang mau bertanya di sesi Q&A mungkin boleh sembari drop aja pertanyaannya di Slido tersebut. Oke, kalau gitu thank you Kak Era dan Kak Faros. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Boleh istirahat dulu ya. Bye-bye. Dadah. Oke, nah gimana teman-teman dari sesi di malam hari ini? Kira-kira sudah seberapa siap nih teman-teman untuk jadi digital marketer? Kira-kira masih ragu-ragu kah atau udah siap banget gitu?
Kira-kira dari skala 1 sampai 5 guys, boleh aku komen ini agak delay sebenarnya jadi belum pada masuk, apakah teman-teman sudah pada mengetik? Semoga di sini aku harap teman-teman, sudah mulai ini ya, sudah mulai, yakin, sedikit mulai siap gitu untuk jadi seorang digital marketer. Ternyata nggak semenakutkan itu kok, walaupun teman-teman mungkin di sini banyak yang background-nya nggak relevan gitu ya. Tidak semenakutkan itu kok guys, gitu. Oke, nah, wah, 4, 3, 5, weis, keren guys. Berarti kan rata-rata kalau aku lihat 3 ke atas ya? Belum ada yang 1 atau 0,5 gitu. Rata-rata, 3, 3, 3, 3, 5, 4. Oke, nice. Nah, aku anggap teman-teman di sesi malam hari ini sudah semakin siap gitu ya untuk jadi digital marketer gitu. Seperti yang tadi sebenarnya sudah beberapa kali di-mention juga oleh, Kak Era, Kak Faros gitu ya. Kalau teman-teman nanti ikut full stack itu nggak cuma belajar doang, tok kayak teman-teman di kelas gitu ngerjain, tugas, assignment, projects dan lain sebagainya itu nggak cuman itu aja. Teman-teman setelah lulus dari Revoyu pun itu nanti akan menjadi bagian dari Revoyu community. Jadi nggak cuman berhenti sampai di 3 bulan atau 6 bulan sesuai dengan program yang teman-teman ambil ya. Nggak berhenti cuman di 3 sampai 6 bulan belajar bareng, teman-teman itu setelah lulus dari, Revoyu itu akan menjadi bagian dari Revoyu community. Nah ini tadi udah sempet di-mention juga ya oleh Kak Era dan juga Kak Faros gitu. Kira-kira di dalam Revoyu community ini ada apa sih? Di sini aku coba spill. Jadi di Revoyu Community ini ada, bisa dibilang, support sistemnya teman-teman gitu yang akan ngebuat teman-teman itu akan terus, berkembang. Yang di mana, Revoyu Community itu ada ini semua. Jadi yang pertama Revoyu Chapters. Chapters ini bisa dibilang kayak, apa ya, sesuai dengan domisili teman-teman masing-masing. Let's say teman-teman ada yang di Bandung gitu, jadi Revoyu Chapter Bandung, atau mungkin ada yang di Bali, Revoyu Chapter Bali. Jadi Revoyu Chapters ini, bukan cuman ketemu, hahaha, hihi, nongkrong-nongkrong, tapi teman-teman juga bisa banget untuk sharing satu sama lain, terus mungkin mau, work from cafe bareng, walaupun kerjaannya beda-beda, tapi mau work from cafe bareng, misalnya Revoyu Chapter Bandung, gitu contohnya, atau mungkin mau olahraga bareng gitu ya, itu bisa banget, ada teman-teman gabung di Revoyu Chapters ini. Terus selanjutnya di, Revoyu Club, jadi nanti teman-teman bisa ngumpul dan juga belajar sama alumni dengan spesialisasi dan juga fokus yang sama. Misalnya, teman-teman di sini ada yang interest ataupun suka banget dan akhirnya bekerja jadi seorang SEO. Nah, teman-teman bisa join klub SEO, terus nanti bisa saling sharing sama teman-teman lainnya yang punya spesialisasi yang, sama gitu, teman-teman. Jadi, mungkin contohnya kalau dulu kita sekolah itu ada zaman-zaman ekskul gitu kali ya, jadi bisa dibilang Revoyu Club ini kurang lebih kayak gitu. Terus selanjutnya ada Revoyu Slack, kalau di mini course kita menggunakan Telegram, di full stack nanti dan juga setelah lulus teman-teman join ke Revoyu Community, itu akan menggunakan Slack. Ada yang udah tahu Slack? Ya ini cukup cukup, famous ya, Slack ini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung aja drop di Slack, siapa tahu nanti bisa ada alumni yang, apa namanya, ikutan bantu jawab ataupun mungkin ada mentor atau siapapun lah yang mungkin lihat dan punya pengalaman yang sama yang bisa ngebantu teman-teman untuk nge-solve problemnya teman-teman itu tadi. Selanjutnya, ini ada exclusive community events. Jadi teman-teman ini, bisa dibilang salah satu acara Revoyu Community paling besar ada yang namanya CXRC. Jadi itu nanti teman-teman bisa, ada sharing session, ketemu bareng sama para instructor secara langsung, mentor-mentor juga gitu ya, bisa jadi networking session-nya teman-teman, suka ada kayak fokus group discussion juga gitu. Jadi ini, cukup banyak gitu ya event-nya di Exclusive Community Events ini. Betul tadi kalau nggak salah ada yang nanya ya, full stack program ini full online. Yes, untuk saat ini full stack program itu full seluruhnya melalui online karena kita juga mencakup teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan ada juga yang di luar negeri yang ikutan, mini course lagi, ikutan full stack gitu ya teman-teman. Jadi saat ini kita masih membuka peluang belajar untuk siapapun itu melalui, media online ini, teman-teman. Jadi, siapapun mau teman-teman di luar, Jakarta
dimanapun itu boleh banget untuk belajar bareng Revoyu. Gitu ya, teman-teman. Ini beberapa, mungkin bisa dibilang, apa ya, fasilitasnya Revoyu Community lah, gitu. Nah, kita intip sedikit ya, keseruan Revoyu Community ini yang paling baru nih, teman-teman, yang terbaru banget. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau coba cek-cek nih ada di revoyu.co/community ini di tanggal 28 Januari ya, berarti nanti di minggu ini itu ada ngobat, ngobrol bermanfaat. Ini itu chapter Jogja. Jadi buat teman-teman yang ada di Jogja, alumni-alumni yang ada di Jogja, boleh banget nih kalau misalnya mau ikut si sharing session ini. Terus nih ada fokus group discussion session juga ini. Ini itu chapter East Central Jakarta, yo ini di Jakarta. Ini juga di tanggal 28 Januari. Terus selanjutnya ada sharing session di chapter Bali, itu masih sama juga di hari Minggu tanggal 28 Januari. Ini masih banyak banget acara-acaranya Revoyu Community, kalau misalnya teman-teman mau kepoin lebih lanjut kira-kira ada apa aja sih sebenarnya Revoyu Community ini acara-acara paling dekatnya gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini nantinya jadi alumni bisa ikut acara seperti apa, boleh banget langsung kepoin di revoyu.co/community ini. Oke, nah selanjutnya, teman-teman juga bisa perluas networking dengan sesama alumni dari berbagai background. Lagi-lagi ya, teman-teman, background nggak relate itu nggak masalah. Jadi ini mungkin beberapa contoh aja ya, teman-teman. Ada yang dari fresh graduate, career switcher, dan juga business owner. Karena di sini suka banyak banget yang nanya gitu ya, aku nih punya bisnis, aku nggak mau berkarir atau bekerja gitu ya di perusahaan sebagai digital marketer. Aku hanya mau memajukan bisnisku melalui digital marketing. Banyak juga kok alumninya Revoyu yang business owner. Ini ada 3 contoh ya teman-teman. Ada dari Kak Elia, Kak Yodito, dan juga Kak Iswatun yang, ikut full stack untuk, bisa dibilang memajukan bisnisnya melalui digital marketing, gitu. Kalau contoh dari fresh graduate ini kita ambil contoh dari Kak, Natasha gitu ya. Kak Natasha ini dulunya hotel management student dan sekarang sudah bekerja jadi social media eksekutif. Kalau yang career switcher kita ambil contoh dari Kak Zakia yang paling kanan. Dulunya Kak Zakia ini English translator atau penerjemah, nah sekarang sudah bekerja menjadi SEO specialist gitu. Nah, lagi-lagi aku mau menginformasikan ke teman-teman mumpung Revoyu Full Stack Digital Marketing Program ini masih ada harga early bird yang di mana ada diskon sebesar, Rp2.000.000 yang diskon ini hanya ada sampai tanggal 16 Februari, berarti sebentar lagi ya teman-teman. Ini nggak lama untuk slotnya, tapi kalau ternyata sebelum 16 Februari kuota early bird-nya ini tiba-tiba penuh, kita sudah overload, itu bisa banget kita tutup lebih awal. Jadi setelah sudah ditutup itu akan kembali ke harga normal nih teman-teman. Jadi buat yang mau mengamankan slotnya bisa langsung aja daftar dulu ke link yang sudah di, pin message oleh Mimin Revoyu ya teman-teman. Sekali lagi selama mendaftar, mengikuti rangkaian tes, konsultasi sama tim admission itu tidak dipungut biaya sama sekali ya teman-teman alias gratis. Jadi nggak begitu daftar, itu langsung disuruh bayar. Itu enggak kok ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman ikut, full stack, bisa langsung belajar sama para industry leaders ya. Di sini ada dari Kak Iren Bergosa yang account manager yang ada di Google, ada Kak Yudhistira Pradana, social media dan community manager yang ada di Koda, Payments gitu. Aku, pernah beberapa kali kerja sama bareng, Instructure dan mereka tuh keren-keren banget teman-teman. Mereka, top deh. Jadi buat teman-teman yang, akan belajar langsung oleh para Instructure ini, menurutku akan sangat-sangat, fun lah experience-nya gitu ya, teman-teman. Jadi buat yang mau daftar, langsung aja daftar ke link yang sudah di-pin message oleh Mimin Revoyu. Oke, nah sekarang kita akan balik lagi nih ke sesi Q&A bersama para, kakak-kakak, yaitu Kak Era dan juga Kak Faros. Jadi coba aku undang kembali dulu Kak Era dan Kak Faros untuk bergabung lagi ya bersama kita. Halo Kakak-kakak. Halo, halo semua, back again. Yes, back again. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya aku mau, menginformasikan dan mohon maaf juga ya ke teman-teman kalau misalnya kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang masuk karena, keterbatasan waktu juga. Tapi semoga dari apa yang bisa terjawab di malam hari ini bisa menjawab rasa penasarannya teman-teman semua juga.
Oke, langsung aja ya Kak Era dan Kak Faros untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Ini ada pertanyaan pertama nih dari Anonymous. Saat ini lowongan kerja banyak sekali membutuhkan pengalaman. Apa saran dari Kakak untuk seorang fresh graduate yang akhirnya ragu untuk melamar pekerjaan nih? Thank you. Gimana? Ada yang mau volunteer jawab duluan? Atau gantian? Tadi Kak Era udah duluan, sekarang Kak Faros. Boleh. Oke, sebenarnya kalau kita bicara ya, kita melihat kondisi sekarang lowongan kerja ini banyak yang ngebutuhin pengalaman. Nah, ini kita samain dulu ya perspektifnya, kembali lagi ke digital marketing dulu ya, karena ya yang sedang kita jalani saat ini digital marketing gitu. Menurut aku, saran yang paling bisa dilakuin untuk seorang fresh graduate, biar nggak ragu untuk ngelamar pekerjaan, segala macam, saran dari aku, ya tadi, perbanyak study case yang kita kerjakan, perbanyak project yang kita kerjakan. Project ini bukan hanya memang kita dapat klien atau enggak ya. Kayak misalnya, aku waktu belajar full stack digital marketing itu mencoba menganalisa sebuah sosmed secara langsung, maksudnya secara langsung tuh aku menghitung secara manual, apakah engagement rate-nya baik, apakah komunikasi kepada audiensnya tersampaikan, itu aku mencoba mengaudit itu sendiri gitu. Dan itu aku jadiin sebuah portofolio gitu, yang dimana otomatis kan hal tersebut itu menjadi sebuah pengalaman buat kita. Kita mengerti cara alur menganalisa sebuah sosmed itu seperti apa, kita mengerti alurnya bagaimana, kita mengerti algoritmanya bagaimana. Di situ kan kenapa aku bilang algoritma, kita tuh juga bisa memberikan recommendation, yang dimana recommendation itu kita bisa pamerkan di LinkedIn kita gitu. Otomatis ketika kita pamerkan di LinkedIn, itu recruiter kan pasti ngeliat LinkedIn kita, maksudnya background pendidikan kita segala macam gitu. Yang otomatis ketika kita banyak mengerjakan proyek-proyek yang seperti itu, yang memang tidak perlu langsung kita ibaratnya kerja di kantor atau kerja di company tersebut, ya menurut aku kita bisa inisiatif sendiri untuk melakukan berbagai atau mengeksplor berbagai macam hal yang emang sekiranya inline dengan minat kita gitu. Jadi ya menurut aku pribadi jangan khawatir gitu, karena ya benar apa kata pepatah gitu, banyak jalan menuju Cina gitu. Ya kita juga harus nyari caranya bagaimana, yaitu balik lagi ke inisiatif sendiri gitu. Kalau kita males, ya kita nggak akan dapat juga gitu. Kalau kita emang nggak ada motivasi, ya nggak akan kekejar juga gitu. Maka dari itu, ya saran dari aku untuk fresh graduate, perbanyak project yang dikerjakan gitu. Terus juga perbanyak portofolio, perbagus portofolio, perbanyak CV, maksudnya perbanyak pengalaman di CV juga, itu menurut aku bisa menjadi sebuah impact untuk recruiter itu melirik kita gitu. Itu kalau dari aku sih. Mungkin dari Kak Era atau Kak Manda ada tambahan? Kalau dari aku all good, kalau dari Kak Era mungkin ada yang mau ditambahin sedikit, Kak? Atau all good? Cukup sih. Ya. Oke, sip. Kalau gitu thank you Kak Faros dan juga Anonymous. Kita langsung move aja ke pertanyaan berikutnya kalau gitu dari Giovanni Rizky nih. Izin tanya Kakak, apakah seseorang dengan kemampuan numerik biasa-biasa saja tapi insting marketingnya jalan itu tetap bisa berkarir sebagai digital marketer nggak nih Kak Era? Oke, thank you pertanyaannya. Tapi basically buat numerik nggak usah yang insecure kalau misal nanti bakal hitungannya rumit seperti kalkulus atau segala macam ya. Basically itu basic hitungan aja sih guys. Tapi memang banyak banget nih istilah-istilah khususnya aja gitu dalam menghitung data itu, angka itu. Kayak misalnya kita pengen cari angka CTR. Nah, angka CTR itu gimana cara ngitungnya? Oh, click through rate, artinya berarti klik dibagi impressions kayak gitu. Nah, itu kan cuma pembagian dan yang basic aja itu sih guys. Cuman paling itunya aja, istilah-istilah aja yang perlu kita biasain dalam belajar itu kayak gitu. Cuman buat kalian jadi nggak perlu insecure lagi soal matematika kayak nanti gimana ya, apa ada akar kuadrat atau sampai kayak logaritma, itu nggak ada sampai kayak gitu teman-teman. Jadi basically itu hitung-hitungannya basic aja, pembagian aja kayak gitu, perkalian pembagian kayak gitu.
Cuman istilah-istilahnya aja kayak misalnya kita pengen cari CTR itu angka apa yang kita lihat, kita pengen cari session rate, angka apa buat dapetin angka session rate. Kalau misalnya kita pengen ngeliatin bounce rate, angka yang mana kita harus hitung dan segala macamnya. Nah itu sebenarnya itu tinggal pembagian dan perkalian doang kayak gitu. Itu aja sih. Jadi kalau misal kemampuan numerik itu ya basically kita nggak ada yang sampai advance kayak mathematics atau yang kayak gimana-gimana. Jadi selagi kita pengen ngebiasain istilah-istilahnya akan ngikut sih guys buat perhitungannya dan segala macamnya kayak gitu. Itu sih paling dari aku, Kak. Oke, thank you Kak Era. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, nggak ada sin kostan, nggak ada algebra gitu ya. Jadi yang basic-basic aja kok. Oke, semoga menjawab ya tadi dari Giovanni. Pertanyaan berikutnya spesifik nih untuk Kak Faros. Kak Faros sempat mention tadi belajar banyak project. Untuk pemula tuh untuk dapat project selain dari full stack program dari mana lagi ya Kak kira-kira? Oke, sebenarnya tadi juga aku udah jawab sedikit ya. Jadi kayak aku tuh volunteer untuk menganalisa, maksudnya menganalisa dari sosmed, dari sosial media. Adalah salah satu brand yang aku coba analisa selama 1 minggu dia posting, itu engagement rate yang dia dapat berapa, terus juga kebiasaan audiens ketika membalas komentarnya itu gimana, itu aku catat sebagai bahan analisa gitu. Terus akhirnya dari hasil analisa itu aku simpulkan dan aku beri recommendation gitu, dan alhamdulillahnya dinotis sama company tersebut. Dan ini usut punya usut, aku tahu-tahu ditawarin freelance gitu sama mereka gitu, karena ya mereka sudah mengapresiasi aku untuk bisa menganalisa sosial media mereka gitu. Jadi ya balik lagi ya ke pertanyaan awal tadi, ya dari apa yang kita kerjakan tuh kadang bisa membuahkan hasil yang manis juga gitu. Karena ya aku juga iseng aja menganalisa sosmed mereka gitu. Terus juga selain aku volunteering untuk menganalisa, sebenarnya teman-teman bisa juga cari perusahaan-perusahaan yang mencari internship gitu. Karena menurut pandangan aku, internship itu juga nggak mematok background pendidikan gitu. Karena aku pun sebelum mulai kerja di Jam 1 Indonesia ini, aku pun menjalankan beberapa internship gitu, yang dimana aku pun rela nggak dibayar gitu, karena tujuan aku untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan projectnya gitu. Jadi ya menurut aku ketika kita berkorban, kadang kita juga akan mendapatkan suatu hal yang setimpal gitu. Itu yang ngebuat aku pribadi semakin semangat lagi, terus berkembang, dan bahkan sampai sekarang alhamdulillahnya, meskipun aku full timer, aku tuh juga menghandle beberapa klien. Maksudnya beberapa klien ini adalah yang mereka membutuhkan jasa aku untuk ngebantu mereka sebagai konsultan gitu. Ya, itu berkat pengorbanan aku mengumpulkan serta mengerjakan sebuah project meskipun itu nggak dibayar. Ya itu preferensi aku ya, karena mungkin ada pandangan teman-teman yang lain, ngapain aku internship tapi nggak dibayar, aku ini ya, itu balik lagi ke preferensi teman-teman gitu. Karena tujuan aku dari awal ketika aku udah lulus dari full stack itu ya aku pengen cari pengalaman gitu, sehingga nanti nilai jual aku di market itu tinggi gitu. Kayak gitu kalau dari aku pribadi. Oke, thank you Kak Faros dan Anonymous, semoga sedikit menjawab juga ya tadi, pertanyaannya dari Anonymous. Eee, Pertanyaan berikutnya masih dari Anonymous nih, Kak Era, peluang untuk jadi freelance digital marketer apa besar untuk seorang pemula? Atau mending punya pengalaman di company terlebih dahulu nih, Kak? Oke, sebenarnya kalau soal ngomongin peluang tentu ada. Kalau ngomongin peluang ya, cuman presentasi besar apa enggaknya, nah itu tergantung teman-teman punya background, punya case studies, punya pengalaman dan segala macamnya. Tapi kalau buat pemula, apakah ada peluang? Ada. Tapi presentasinya gede apa kecil tergantung teman-teman punya skills, punya pengetahuan, punya pengalaman itu seperti apa. Gak apa-apa teman-teman belum punya pengalaman dan coba-coba freelance, itu tetap aja teman coba terobos aja dulu kayak gitu, karena basically nggak ada peluang yang nol buat teman-teman pemula kayak gitu. Tapi ya saran aku, selagi teman-teman coba freelance, coba teman-teman juga ningkatin kualitas teman-teman dengan cara ikutin course kayak gini, perbanyak case studies, ikutin berbagai project juga kalau misalnya ada project
terus teman-teman ikutin intern atau ada pengalaman intern ataupun pengalaman di company. So basically semua cobain dulu aja teman-teman. Cuman kalau misalnya ditanya peluangnya ada apa enggak, ada, tapi presentasi gede apa enggak tergantung teman-teman punya capabilities, teman-teman punya skills, teman-teman punya value, teman-teman punya case studies, teman-teman punya portfolio. Kayak gitu sih teman-teman. Itu sih kalau dari aku, Kak. Oke, sip. Thank you, Kak Era. Mungkin kita mungkin kita nggak bisa lama-lama Q&A-nya ya teman-teman, jadi sedikit beberapa pertanyaan lagi aja. Berikutnya nih masih dari anonymous nih, mungkin boleh dibantu jawab oleh Kak Faros gitu ya. Hai Kak, saya tertarik dengan digital marketing ini sudah lama dan ingin mulai berkarir mungkin ya. Berkarir mungkin ya. Apakah ada batasan usia dalam pekerjaan ini mengingat saya sudah 45 tahun? Gimana nih Kak Faros? Oke, sebenarnya ini kita coba lihat perspektifnya dulu ya. Apakah Anonymous ini sedang dalam maksudnya saat ini sedang bekerja dan ingin masuk ke digital marketing, atau memang saat ini sedang tidak bekerja lalu ingin nyemplung di dunia digital marketing. Dan kalau misalnya kita lihat situasi dan kondisinya ya teman-teman, percaya nggak percaya di kelas aku sama Kak Era dulu waktu kita belajar full stack bareng itu ada yang usianya bahkan ya 42 tahun sih beliau gitu. Tapi kan 42 dan 45 ini nggak jauh ya gitu, dan beliau pun juga bisa keep up gitu dan bisa terus berkembang, dan akhirnya dia juga bisa bekerja di digital marketing gitu. Jadi ya menurut aku masalah umur segala macam ya itu tidak menjadi suatu hal yang mutlak penting ya gitu. Meskipun ada pertimbangannya. Setiap company ada pertimbangannya gitu. Tapi menurut aku selama kita percaya diri, at least gini, selama kita berkarir sampai umur 45 tahun itu kan kita juga punya jenjang karir kita ya. Dan kita juga bisa mengcombine itu dengan digital marketing gitu. Sehingga nilai jual kita, value kita tuh bertambah. Dan otomatis juga recruiter juga kan ibaratnya memandang kita, oh ternyata pengalaman di umur kita yang sudah 45 tahun ini anggap kita masih terus ingin belajar dan berkembang gitu. Itu juga bisa menjadi nilai tambah menurut aku pribadi gitu. Jadi ya menurut aku jangan khawatir dan jangan risau gitu. Kayak gitu Anonymous. Yes, mungkin aku nambahin sedikit aja buat Anonymous. Kita juga ada beberapa alumni yang memang usianya itu sudah di angka 4 lah gitu. Jadi memang nggak sendiri kok gitu. Kalau misalnya mau coba cari-cari ceritanya para alumni boleh banget di Jurnal Revoyu itu ada banyak banget cerita alumni dari berbagai background, keresahannya, metode pembayarannya pada pakai apa, itu ada banyak banget. Siapa tahu ada yang ceritanya relate juga nih sama teman-teman dan akhirnya teman bisa menemukan jawaban melalui alumni tersebut di Jurnal Revoyu. Ya sekali lagi boleh banget dikepoin, Jurnal Revoyu itu ada banyak banget cerita dari para alumni kita, gitu ya. Oke, Kak Era dan Kak Faros terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya nih di sesi kita di malam hari ini, bahkan Kak Era belum nyampe rumah masih di jalan, minggir dulu, Kak Faros baru banget pulang guys, tapi bela-belain ketemu sama teman-teman semua. Thank you so much, sebelum kita akhiri nih sesi bersama para kakak-kakak, ada yang mau disampaikan dulu kah untuk teman-teman semua? Silakan siapa aja yang mau duluan? Boleh, Kak Era duluan. Aku dulu kali ya. Ya, kalau dari aku sih sebenarnya enggak yang sebenarnya kalau dari obrolan kita sepanjang ini mungkin basically lebih ke arah teman-teman nggak perlu banyakin kekhawatiran atau ketakutan yang gimana dalam diri teman-teman, di pikiran teman-teman atau overthinkingnya seperti apa, atau ngomong apa takut gimana perhitungannya, bisa nggak sih numerical dan segala macam itu nggak perlu yang gimanain dulu. Karena digital marketing itu lingkungan itu benar-benar open buat belajar kayak gitu. Kita benar-benar tahu dan kondisi kalau teman-teman pengen belajar, kita akan support dan akan selalu open to discuss gitu. Dan itu memang budaya dari Revoyu dan di dunia digital marketing itu seperti itu kayak gitu teman-teman. That's why waktu pas aku join Revoyu pun itu benar-benar di luar expectations, di mana memang kita benar-benar disupport dan lingkungannya tuh enak banget. Jadi buat teman-teman nggak perlu takut, terus ningkatin kualitas diri aja.
ikutin sebanyak mungkin course-nya, perbanyak portofolio, perbanyak case studies, networking jangan lupa kayak gitu ya, say hi aja terhadap ya minimal ke community mini course ini. Kalau teman-teman lanjut full stack nanti akan lebih gede lagi lingkungannya dan support sistemnya lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi keep spirit gitu, don't give up, selalu aja buat extra miles dan terus coba aja sih teman-teman kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Era. Kalau dari Kak Faros gimana nih? Sebenarnya kurang lebih sama ya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Era gitu. Jadi ya ibaratnya jangan khawatir, jangan ragu juga gitu untuk memulai sesuatu hal yang baru bagi diri kita gitu. Karena dengan teman-teman mengikuti mini course ini juga kan udah menjadi step awal teman-teman semua untuk menjadi digital marketer gitu. Even nanti kita melangkahnya nggak tahu kemana segala macam, at least kita udah mencoba gitu. Maksudnya kita udah ya mulai aja dulu gitu. Jangan anggap apa yang sudah kita lakukan saat ini itu menjadi suatu hal yang sia-sia gitu, karena balik lagi semua itu ada hikmahnya, semua itu ada ada ganjarannya juga gitu dengan kita tadi melakukan extra miles yang lebih, terus juga melakukan sesuatu hal perubahan segala macam pun itu akan mendapatkan hadiahnya juga gitu menurut aku pribadi. Jadi ya jangan takut untuk memulai kayak gitu kok dari aku. Oke, sip. Thank you Kak Faros dan juga Kak Era sekali lagi buat waktunya. Teman-teman mungkin ada yang udah pernah ketemu Kak Era, Kak Faros, baik itu di live chat ataupun mungkin di Telegram gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita ketemu lagi sama kakak-kakak di sesi mini class berikutnya. Thank you so much, hati-hati di jalan pulang Kak Era dan selamat istirahat Kak Faros. Happy weekend, bye-bye guys. Bye-bye. Thank you semua, happy weekend, bye-bye. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi malam hari ini gitu ya, aku mau mengingatkan kembali dulu terkait tugas mini course, teman-teman. Ayo, ada yang udah ngerjain certification test belum? Tadi di awal aku udah sempat mention ya, teman-teman. Jadi di sini aku coba ingatkan total tugas selama 2 minggu ini teman-teman ikut mini course itu hanya ada 2 aja. Yang pertama ada certification test dan yang kedua ada case study. Nah, pertama ini certification test deadline-nya ada di malam hari ini ya kurang lebih 3,5 jam lagi lah, 3,5 jam kurang ya deadline-nya ya teman-teman. Jadi buat yang belum mengerjakan certification test, aku sarankan untuk cepet-cepet di-submit karena jangan mepet-mepet juga. Karena takutnya kalau terlalu banyak yang akses nanti di tengah malam itu malah jadi error, teman-teman malah jadi makin nggak bisa submit gitu kan, sayang banget. Karena di minggu kedua kita udah nggak ada certification test sama sekali ya, teman-teman. Nah, untuk certification test ini isinya soal pilihan ganda, berisi 20 soal sertifikasi yang berkaitan dengan materi mini course dan ada 15 soal tambahan, yaitu critical reasoning dan juga numerical thinking. Jadi ini bisa dikerjakan untuk teman-teman yang mau mendapatkan atau mau mencoba mendapatkan jalur fast track untuk pendaftaran ke full stack digital marketing program. Nah, untuk teman-teman yang, misalnya nih sudah mengerjakan, certification test, itu wajib dinyatakan lulus juga ya, untuk bisa mendapatkan sertifikat mini course nantinya. Sertifikat mini course itu baru akan dibagikan setelah seluruh rangkaian mini course selesai alias 2 minggu itu sudah selesai. Jadi, teman-teman juga wajib hadir di seluruh sesi mini course karena kehadiran mempengaruhi sertifikasi. Maka dari itu, sertifikatnya baru dikirimkan setelah seluruh rangkaiannya selesai karena kita akan ada recap kehadiran terlebih dahulu, teman-teman. Gitu. Dan selanjutnya, mohon maaf jawaban dari certification test ini kita tidak bisa memberikan dan juga membagikan untuk nilai ataupun hasil, secara angkanya itu yang benar berapa dan lain sebagainya. Mohon maaf kita tidak bisa membagikan jawabannya juga. Gitu. Nah, deadline-nya sekali lagi malam hari ini ya, teman-teman, di jam 12 malam. Jangan sampai kelewatan certification test karena di minggu kedua udah nggak ada lagi. Oke. Yang kedua, teman-teman, ada case study. Jadi case study ini yang sudah dibantu ajarkan oleh Kak Cepi ya kemarin ya teman-teman. Ini adalah tugas praktikal untuk menambah skill teman-teman semua di bidang digital marketing. Jawabannya akan dibagikan tetapi hanya untuk teman-teman yang mengumpulkan case study aja. Jadi buat yang belum
ngumpulin atau belum submit case study, mohon maaf kita belum bisa mengirimkan kunci jawaban atau key answer dari case study di batch ini, teman-teman. Nah, untuk case study ini optional, boleh dikerjakan, boleh tidak, dan tidak mempengaruhi sertifikasi. Deadline ini masih ada di besok ya, jam 12 siang. Jadi semoga nggak ketukar-tukar ya teman-teman deadline certification test dan juga case study. Yang malam hari ini ada deadline certification test. Oke, jadi jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya karena nanti teman-teman juga bisa banget mengasah pengetahuan dan juga skill di bidang digital marketing. Tentu saja buat yang lulus certification test dan juga kehadirannya memenuhi syarat itu bisa mendapatkan e-certificate untuk personal branding dan juga berkesempatan untuk mendapatkan jalur fast track. Kalau tadi teman-teman mengerjakan yang 15 soal tambahan di certification test ya, teman-teman. Itu. Nah, jalur fast track itu apa? Tadi aku sempat mention ya jalur fast track. Jadi buat teman-teman yang mengerjakan 15 soal tambahan tadi di certification test, terus ternyata di email pengumumannya ada tulisan kurang lebih berhasil lulus di jalur fast track. Berarti teman-teman nih berhasil gitu ya mendapatkan jalur fast track dan bisa menggunakannya untuk pendaftaran ke full stack digital marketing program. Bedanya fast track dengan yang reguler hanyalah di tahapan tes aja. Contoh, kalau jalur reguler itu ada 3 tahapan tes. Kalau misalnya teman-teman dapat fast track itu mungkin bisa ikut 2 atau bahkan 1 tahapan tes aja, gitu ya teman-teman. Jadi yang membedakan fast track dan yang reguler hanyalah di tahapan tes saja. Sama-sama berbayar, sama-sama akan tetap ada rangkaian tes, tapi yang satu mungkin ikut, tiga-tiganya, kalau yang fast track mungkin bisa 2 atau hanya satu aja. Yang di mana fast track ini juga bisa mempersingkat waktu teman-teman dalam proses admisi ya, karena kan cukup takes time nih teman-teman, apalagi buat yang udah pengen nggak sabar gitu ya, pengen enroll gitu ya. Jadi, langsung aja, daftar gitu ke link yang sudah di, pin message oleh Mimin Revoy ya, teman-teman. Mumpung kita masih ada harga early bird, sekali lagi aku mention kita masih ada harga early bird, yang di mana harga early bird ini ada potongan harga, diskon dari harga normal ya, teman-teman. Kalau misalnya, si slotnya itu sudah full, kita bisa sewaktu tutup juga nih. Tapi untuk saat ini deadline untuk pendaftaran early bird itu ada di 16 Februari, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ternyata membludak, kita bisa sewaktu itu tutup, kita majukan gitu ya, untuk, deadline early bird ya, karena slot early bird ini sangatlah terbatas, teman-teman. Dan ada, beberapa juga yang suka nanya gitu ya, kenapa sih Revoyu tuh harus ada proses tes terlebih dahulu untuk, teman-teman nih bisa, masuk gitu ya dan juga bergabung ke full stack digital marketing program. Nah, jadi kenapa sih, Revoyu punya, proses tes terlebih dahulu gitu. Yang pertama kita pengen nih, teman-teman tuh cocok nggak sih sebenarnya berkarir di, bidang digital marketing gitu ya, di karirnya digital marketing. Terus selanjutnya teman-teman, untuk membantu merencanakan strategi jangka panjang karirnya teman-teman, untuk menentukan job guarantee yang up to 100% juga. Nah, ini juga salah satu yang paling banyak ditanyakan ya, teman-teman. Jadi job guarantee itu gimana sih cara dapetinnya? Job guarantee ini ditentukan berdasarkan hasil admission test teman-teman ke full stack digital marketing program. Maka dari itu kenapa harus ada tes, itu juga salah satu kenapa kita harus ada tes, yaitu untuk menentukan job guarantee yang up to 100% tadi ya, teman-teman. Jadi buat yang bertanya, cara dapetin job guarantee gimana? Ya itu nanti semua ditentukan oleh tim admission melalui hasil tes teman-teman ke full stack. Lalu, selanjutnya nih teman-teman nantinya akan, eee, dapat lingkungan yang suportif karena kan orang-orangnya nanti akan sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk belajar, sama-sama mau, bekerja ataupun belajar digital marketing. Jadi nanti mau ngerjain project, ngerjain assignment, itu kan diskusinya jadi enak ya teman-teman karena kita sama-sama punya tujuan yang sama, punya motivasi yang sama-sama tinggi untuk belajar juga. Jadi nanti lingkungan belajarnya teman-teman itu akan enak banget lah gitu untuk saling diskusi. Jadi nggak mungkin, semoga nggak ada yang, numpang nama untuk tugas-tugasnya ya teman-teman nantinya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman setelah mini course sudah selesai, sudah mendapatkan sertifikatnya, jangan lupa ya untuk join social media competition-nya dan menangkan eksklusif Revoyu merchandise. Selain itu, teman-teman juga bisa memamerkan sertifikatnya untuk jadi personal branding, terus jadi, apa namanya,
memamerkan skill-skill barunya teman-teman bidang digital marketing, memperluas networking, dan juga menjadi bagian dari Revoyu Mini Course Community. Oke, nah karena ini sudah di hari terakhir di minggu pertama ya teman-teman, kita masih akan menyambung minggu kedua di hari Senin besok. Jadi di hari Sabtu dan Minggu mini course itu libur, jadi kita tidak ada aktivitas pembelajaran sesi di Sabtu dan Minggu. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Senin ya teman-teman. Nah, untuk di minggu kedua kita akan ada sesi apa saja? Akan ada job seeking one on one part 1 dan juga part 2. Terus ada case study review dan nanti kita akan ada, learn with Revoyu dan juga expert sharing session nih teman-teman. Jadi nggak kalah seru lah sama yang di, minggu ini. Jadi make sure teman-teman join sampai minggu kedua nanti karena kehadiran mempengaruhi sertifikasi ya teman-teman. Tadi banyak yang nanya soal, portfolio, kita kan banyak ngebahas soal portfolio nanti di minggu kedua. Jadi sekali lagi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman untuk pembahasan nantinya di minggu kedua nanti, gitu. Oke, teman-teman semua, ternyata sudah, sampai di penghujung sesi. Buat teman-teman yang mau mengisi form kehadiran, boleh banget langsung aja di-pause videonya, di-scan barcode yang ada di layar aku ya, teman-teman, atau mungkin boleh diketik juga nih di rebrand.ly/hadir-dmm sini, teman-teman. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk selalu mengisi form kehadiran di seluruh sesi yang teman-teman ikuti, karena kehadiran mempengaruhi sertifikasi ya, teman-teman semua. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah join di sesi malam hari ini. Makasih banyak juga buat Mimin Revoyu, tim support squad, dan para tim lead yang selalu bantuin aku selama mini course ini berlangsung. Selamat beristirahat, happy weekend. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin depan ya, teman-teman. Oke, semuanya sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi form kehadiran. Kita ketemu lagi di sesi hari Senin. Bye-bye semuanya.